Di panggung utama pesta perayaan kesuksesan Grup Aditama, Baskara menyerahkan piala yang berukir penghargaan kontribusi paten inti modul medis Sinar Bintang ke tangan Lintang Ayu. Saya berdiri di baris keempat di bawah panggung, menyaksikan Lintang menerima piala itu. Cahaya lampu menyorot rambutnya yang ditata dengan begitu apik. Dia berbalik dan sedikit membungkuk ke arah penonton, gerakannya begitu anggun seolah telah dilatih berkali-kali. Baskara memegang mikrofon, suaranya terdengar lembut. Modul Sinar Bintang bisa sampai ke titik ini berkat terobosan Lintang dalam algoritma inti selama 4 tahun terakhir. Dialah jiwa teknis yang sesungguhnya dari seluruh proyek ini. Tepuk tangan membahana. Tangan saya terkepal erat. Rasa mual naik dari dasar tenggorokan. 4 tahun. Dia bilang 4 tahun. Itulah 4 tahun di mana saya menulis baris pertama kode kontrol suhu adaptif hingga teknologi pengemasan generasi keempat. Lebih dari 700 halaman log orisinal. Setiap halamannya tersimpan di server pribadi saya. Cap waktu, hash kode, data eksperimen, semuanya menunjuk pada satu penulis yang sama. Di atas panggung, Lintang mulai berbicara. Suaranya lembut namun terdengar di seluruh ruangan pesta. Terima kasih atas kepercayaan Pak Baskara, dan juga terima kasih atas kerja sama setiap rekan di tim. Dia berhenti sejenak, matanya menatap melewati kerumunan dan mendarat pada saya. Terutama Mbak Anya Wening, yang banyak membantu dalam pengumpulan data dasar dan koordinasi sehari-hari. Dia tersenyum kecil, lalu menambahkan, pekerjaan bantu-bantu juga tidak mudah. Beberapa orang di antara penonton tertawa pelan. Orang di sebelah saya menoleh ke arah saya, tatapannya campur antara kasihan dan senang menyaksikan drama. Seseorang berbisik kepada temannya, "Oh, jadi Bu Anya cuma bantu-bantu. Kukira dia tim riset inti. Suaminya kan CEO, wajar kalau cuma numpang nama." Rasa mual di perutku berubah menjadi sensasi terbakar yang nyata. Aku menelan ludah, pangkal lidahku terasa pahit. Baskara berdiri di atas panggung, sedikit mengangkat dagunya ke arah saya. Ekspresi itu, saya sudah terlalu sering melihatnya. Saat rapat riset dan pengembangan ketika Lintang mempresentasikan solusi saya, ekspresinya seperti itu. Saat rapat penerimaan klien ketika Lintang merebut posisi utama, ekspresinya juga seperti itu. Saat dia meminta Lintang menemaninya hingga larut malam untuk mengubah materi presentasi dan menyuruh saya pulang naik taksi sendiri, ekspresinya masih seperti itu. Ekspresi seorang pemenang yang memandang rendah bawahannya. Dia tahu saya tidak suka berdebat di depan umum. Dia juga tahu apapun yang dia katakan, saya tidak akan membuat keributan di tempat. Justru karena itulah, dia berani memindahkan hasil kerja keras saya selama 4 tahun untuk modul Sinar Bintang ke bawah nama Lintang. Jari-jari saya menggenggam ponsel dengan erat. Ujung jari saya terasa dingin, tangan saya sedikit gemetar. Saya tidak mengangkat kepala. Layar ponsel menyala, saya membuka jendela percakapan dengan pengacara saya, Pak Tirta. 4 dokumen sudah lama tersimpan di riwayat obrolan. Kontrak lisensi paten, akta notaris log riset dan pengembangan orisinal, surat konfirmasi klausul khusus, serta tautan siaran langsung video pesta perayaan malam ini. Saya mengetik sebaris kalimat, aktifkan prosedur penghentian lisensi. Kirim malam ini, berlaku besok pagi pukul 8. Balasan Pak Tirta datang hampir seketika, konfirmasi, apakah perlu sinkronisasi bukti notaris? Saya mengetik 2 kata, sinkronkan. Di atas panggung, Baskara mendorong menara sampainya ke depan. Dia mengangkat gelasnya, suaranya terdengar jernih, mari kita bersulang untuk Lintang, pahlawan sejati proyek Sinar Bintang. Suara gelas beradu terdengar nyaring dan memekakkan telinga. Saya memasukkan ponsel ke dalam saku dan berbalik berjalan menuju pintu keluar. Setiap beberapa langkah, Lintang turun dari panggung sambil membawa piala dan segelas anggur. Dia berjalan ke hadapan saya, mengayunkan piala itu di depan mata saya. "Mbak Anya, jangan tersinggung ya," katanya sambil memiringkan kepala, nadanya terdengar akrab dan penuh senyum. "Mbak kan cuma staf pendukung dasar. Kalau Mbak yang naik ke panggung menerima penghargaan, orang lain tidak akan terima." Saya menatap piala itu. Di atasnya terukir penghargaan kontribusi paten inti dan nama Lintang Ayu. "Kamu yakin mau menerima penghargaan ini?" tanya saya. Lintang tertegun sejenak, lalu tertawa. "Mbak, jangan-jangan Mbak masih berharap aku mengembalikannya?" Saya tidak menjawab. Baskara berjalan mendekat. Tangannya menepuk bahu Lintang, matanya menatap wajah saya dengan peringatan tipis. "Malam ini adalah pesta perayaan kesuksesan perusahaan menuju IPO," suaranya rendah. "Anya, jangan bikin masalah." "Aku tidak bikin masalah," jawab saya.
Ekspresinya sedikit melunak, tetapi kemudian kembali menegang dengan tidak sabar. Kamu adalah istri CEO, harus punya pandangan luas. Pandangan luas. Setiap kali kata itu keluar dari mulutnya, artinya selalu sama. Kamu harus mengalah. Kamu harus kooperatif. Kamu harus mengecilkan dirimu seminimal mungkin. Baik, saya mengangguk. Lalu saya berbalik dan pergi. Di belakang saya, Baskara bertanya, kamu mau kemana? Mengurus data. Data apa? Saya menoleh menatapnya. Data pekerjaan bantu-bantu. Wajahnya menjadi gelap. Di sebelahnya, Lintang tertawa kecil dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Saya tidak berhenti lagi. Saya mendorong pintu aula pesta dan melangkah ke koridor hotel. Musik perayaan di belakang saya terputus oleh pintu kedap suara yang tebal. Suasananya mendadak sunyi seolah memasuki dunia lain. Di layar elektronik di ujung koridor, foto-foto Lintang yang memenangkan penghargaan masih terus berputar. Ponsel saya bergetar. Pesan kedua dari Pak Tirta, notifikasi penghentian lisensi telah dibuat, mencakup semua departemen grup dan pemasok inti. Konfirmasi untuk segera dikirim. Cahaya lampu koridor menyinari layar, juga memantulkan wajah saya. Sangat tenang. Ketenangan itu bukan karena kepala dingin, melainkan kekosongan setelah sesuatu di dalam diri saya mati. Saya membalas dengan satu kata, kirim. Notifikasi berhasil terkirim muncul. Pada detik yang sama, sorak-sorai baru terdengar dari dalam aula pesta. Bahkan dari balik pintu, saya bisa mendengar suara berat Baskara mengatakan sesuatu. Mungkin putaran ucapan terima kasih lagi, putaran lain menumpuk hasil kerja keras orang lain di bawah nama yang salah. Saya melangkah keluar dari pintu utama hotel. Angin malam bulan November terasa sangat dingin, menerpa wajah seperti disayat pisau silet. Ponsel bergetar lagi. Pak Tirta. Notifikasi penghentian telah terkirim ke email pribadi Baskara dan email Departemen Hukum Grup. Lisensi akan resmi dihentikan besok pagi pukul 8. Diterima. Saya berjalan ke tempat parkir, membuka pintu mobil, dan duduk di dalam. Saat itulah tangan saya akhirnya berhenti gemetar, tetapi perut saya masih terasa kejang. Saya membungkuk, menyandarkan dahi ke setir, memejamkan mata menunggu rasa mual itu berlalu. Di telinga saya masih terngiang nada centil Lintang saat berkata, pekerjaan bantu-bantu juga tidak mudah, juga tawa dan bisik-bisik di bawah panggung. Dan Baskara, suami saya, berdiri di bawah cahaya paling terang, sedikit mengangkat dagunya, menyaksikan wanita lain mengangkat piala yang seharusnya menjadi milik saya. Ponsel berdering. Panggilan dari Baskara. Saya menatap namanya yang berkedip di layar. 3 detik, 5 detik, 8 detik, lalu saya mengubah ponsel ke mode senyap dan meletakkannya di kursi penumpang. Saya menyalakan mesin. Di kaca spion, gedung hotel tampak gemerlap. Lampu huruf di lantai atas membentuk tulisan Grup Adhitama. Saya menginjak gas dan melaju ke dalam kegelapan malam. Gedung itu semakin mengecil di kaca spion, hingga menjadi titik cahaya yang kabur. Layar ponsel masih menyala. Panggilan masuk sudah berubah dari panggilan pertama menjadi yang ketiga. Saya tidak melihatnya, karena sejak saat ini, penjelasan sudah tidak ada artinya lagi. Sebelum sampai di rumah, Baskara menelepon sebanyak 6 kali. Tak satu pun saya angkat. Pada panggilan ketujuh, saya sudah memarkir mobil dan masuk ke dalam lift. Layar ponsel menyala lalu padam, dalam pantulan cermin lift, tampak seperti kunang-kunang yang enggan menyerah. Lift tiba di lantai 17. Ini bukan markas besar Grup Adhitama, bukan rumah mewah kami, bukan pula tempat yang orang pikir seharusnya ditinggali oleh seorang istri CEO. Ini adalah sebuah kantor di gedung perkantoran komersial biasa. Di papan nama pintu tertulis 3 kata, Lab Winning Cipta. 4 tahun lalu, ketika saya melisensikan paten modul sinar bintang dengan harga murah kepada Grup Adhitama. Saya sekaligus mendaftarkan perusahaan ini untuk menangani pemeliharaan inti dan iterasi teknis selanjutnya. Baskara tahu tentang ini. Saat itu dia menandatangani perjanjian lisensi eksklusif paten dan klausul khusus tambahannya. Di sampingnya, dia bahkan menggambar bentuk hati yang asal-asalan dan menulis, "Terima kasih istriku sudah mengawal perjalananku." Dia pikir itu hanya formalitas. Dia pikir saya tidak akan pernah menggunakan klausul-klausul itu. Saya menggesek kartu akses, lampu kantor menyala secara otomatis, memperlihatkan deretan rak server yang rapi. Lampu indikatornya berkedip hijau secara teratur. Saya berjalan ke brankas paling dalam, memasukkan kata sandi. Pintu brankas terbuka, 3 dokumen tergeletak dengan tenang di dalamnya. Pertama,
Kontrak lisensi eksklusif paten modul medis sinar bintang. Pihak pertama, Anya Wening. Pihak kedua, Grup Adhitama. Kedua, Akta Notaris Log Riset dan Pengembangan Orisinal. Dari algoritma kontrol suhu adaptif versi pertama pada 17 Maret 2020 hingga teknologi pengemasan generasi keempat pada Januari 2024, setiap halaman dicap dengan stempel baja dari kantor notaris. Ketiga, surat konfirmasi klausul khusus. Ditandatangani langsung oleh Bhaskara. Isi klausulnya tertulis dengan sangat jelas, pihak kedua tidak boleh mengubah nama penemu, tidak boleh menampilkan pihak non-pemilik hak sebagai kontributor teknis, tidak boleh menggunakan hasil lisensi untuk promosi palsu atau merusak reputasi pihak pertama. Pelanggaran terhadap salah satu poin ini memberikan hak kepada pihak pertama untuk menghentikan lisensi dan menuntut ganti rugi. Saya mengeluarkan ketiga dokumen itu, meletakkannya di atas meja, lalu duduk dan menyalakan komputer. Antarmuka backend operasional muncul. Status produksi modul sinar bintang di 3 pabrik grup Adhitama terlihat jelas. Pabrik 3, Lini A, beroperasi dengan kapasitas penuh. Pabrik 4, Lini B, baru saja menyelesaikan pemeriksaan kualitas. Pabrik 5, Lini C, sedang dalam pemeliharaan malam. Semua antarmuka verifikasi lisensi lini produksi menunjuk ke satu sumber yang sama, server lab Wening Cipta. Saya membuka pengaturan sistem, menemukan modul manajemen lisensi. Kursor berhenti di atas opsi, bekukan semua antarmuka non-pemeliharaan esensial. Saya melirik jam, 23:47. Pesan dari Pak Tirta datang lagi. Anya, konfirmasi sekali lagi. Setelah penghentian besok pukul 8 pagi, semua paket pembaruan akan berhenti dikirim. Produk yang sudah jadi akan tetap aman beroperasi, tetapi tidak akan bisa mengeluarkan laporan swauji kepatuhan yang baru. Lini produksi baru akan otomatis berhenti karena kegagalan verifikasi lisensi. Kamu paham konsekuensinya? Saya menjawab. Paham. Laksanakan sesuai kontrak. Pak Tirta. Baik. Selain itu, video notaris dari pesta perayaan malam ini sudah selesai. Pidato lintang, penghargaan, pidato Bhaskara, serta rekaman seluruh hadirin yang meneriakan namamu, semuanya sudah diamankan. Diterima. Saya menutup jendela percakapan, kembali menatap backend operasional. Jari saya di atas keyboard, tanpa ragu, saya mengklik konfirmasi. Perintah pembekuan telah dikirim. Akan dieksekusi besok pukul 8 pagi. Sebuah kotak konfirmasi hijau muncul di layar. Saya bersandar di kursi, menatap baris tulisan itu untuk waktu yang lama. Kantor sangat sunyi. Hanya ada suara dengungan frekuensi rendah dari server dan sesekali suara mobil malam yang lewat di luar. Layar ponsel menyala lagi. Panggilan ke 11 dari Bhaskara. Disusul sebuah pesan. Anya, kamu di mana? Sudah pulang? Jangan marah karena masalah malam ini. Marah? Sampai sekarang dia masih menganggap ini hanya masalah marah-marahan. Saya tidak membalas. Saya membalikkan ponsel, layarnya menghadap ke bawah meja. Lalu saya membuka folder kedua. Di dalamnya ada semua laporan dasar lintang sejak bergabung dengan grup Adhitama. Setiap laporan sudah saya periksa. Setiap data inti di dalamnya berasal dari catatan riset saya 2 tahun lalu. Beberapa bahkan tidak mengubah nomor kodenya. Beberapa menyalin langsung kode nama yang saya gunakan di lab internal. Saya pernah mengingatkan Bhaskara. Tahun 2023, ketika lintang pertama kali dalam laporan proyek, menandai skema rute teknis saya sebagai integrasi pengalaman luar negeri, saya menemuinya sambil membawa dokumen asli. Dia berkata, lintang mungkin hanya kurang tepat cara mengutipnya. Jangan terlalu perhitungan, dia kan baru, masih belajar. Akhir tahun 2023, Lintang menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi industri sebagai Chief Technology Officer Grup Adhitama. Peta rute teknis inti di dalam presentasinya sama persis dengan versi di server pribadi saya. Saya menemuinya lagi. Dia berkata, Anya, kamu istriku, bukan pesaingku. Prestasinya baik untuk grup, baik untuk kita semua. Punya pandangan yang lebih luas sedikit. Pandangan luas. Setiap kali dia mengucapkan kata itu, ruang gerak saya semakin sempit. Sampai malam ini, begitu sempitnya hingga kata bantu-bantu pun tak muat lagi. Saya menutup folder. Saya memasukkan ketiga dokumen penentu kemenangan itu satu persatu ke dalam pemindai, menghasilkan salinan digital beresolusi tinggi, dan mengirimkannya ke Pak Tirta sebagai cadangan. Setelah menyelesaikan semua itu, saya berdiri dan berjalan ke jendela. Dari jendela lantai 17,
Saya bisa melihat siluet gedung markas besar grup Adhitama di kejauhan. Saat ini, lantai atasnya masih terang benderang. Pesta perayaan mungkin belum berakhir. Mereka masih minum, masih bersulang, masih merayakan pencapaian yang dicuri. Dan 8 jam kemudian, semua yang ada di gedung itu akan berhenti. Bukan karena saya ingin balas dendam, tapi karena mereka memicu klausul penghentian yang tertulis hitam di atas putih dalam kontrak. Karena aturan itu selalu ada di sana, hanya saja mereka pikir saya tidak akan pernah benar-benar menjalankannya. Saya mematikan lampu kantor. Lampu indikator hijau di rak server masih berkedip teratur dalam kegelapan, seperti barisan penjaga yang diam. Besok pagi pukul 8, mereka akan berubah menjadi merah. Dan satu-satunya hal yang perlu saya lakukan adalah menunggu. Keesokan harinya, pukul 7.40 pagi, saya duduk di ruang rapat kantor hukum Pak Tirta. Di atas meja berjajar rapi map-map berisi sertifikat paten asli, salinan kontrak lisensi, video notaris pesta perayaan, dan tangkapan layar semua catatan komunikasi semalam. Masing-masing diarsipkan dengan nomor. Pak Tirta selesai memeriksa halaman terakhir, menutup map, dan menatap saya. Pukul 8.00, sistem akan berjalan secara otomatis. Kamu yakin tidak perlu masa tenggang? Tidak perlu. Dia mengangguk, matanya menatap wajah saya sejenak, mungkin untuk memastikan saya tidak goyah. Saya tidak. Kalau begitu, kita tunggu, katanya sambil melirik jam dinding. Tinggal 16 menit lagi. 7.58, ponsel bergetar. Pesan dari Baskara, Anya, semalam ditelepon kenapa tidak diangkat? Hari ini ada pemasok mau datang untuk serah terima modul sinar bintang. Tolong kamu bantu siapkan dokumen teknisnya ya. Nadanya biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah semalam dia tidak mengatakan di depan ratusan orang bahwa saya hanya bantu-bantu. 7.59, pesan lain masuk. Oh ya, Lintang bilang laporan data modul tahap 3, kamu punya versi lama, tolong diperbarui dan berikan padanya. Saya menatap kedua pesan itu. Sampai saat ini, dia masih mengira semuanya berjalan seperti biasa. Mengira saya akan seperti 4 tahun terakhir, setelah diabaikan, dihapus, dan direndahkan, keesokan harinya akan tetap duduk manis di lab dan terus menyediakan dukungan teknis untuk mereka. Pukul 8.00. Angka di pojok kanan atas layar ponsel berganti. Pada detik yang sama, komputer Pak Tirta mengeluarkan bunyi notifikasi. Dia membuka email, memastikannya, lalu mengangguk ke arah saya. Sudah berlaku. 8.07, aplikasi pemantauan operasional saya mengirimkan peringatan pertama, pabrik 3 grup Adhitama, lini A, verifikasi lisensi gagal. Sistem otomatis menghentikan produksi batch baru. 8.09, peringatan kedua. Pabrik 4, lini B, verifikasi gagal. 8.11. Peringatan ketiga. Pabrik 5, lini C, koneksi antarmuka pemeliharaan terputus. 3 pabrik, 6 lini produksi, semuanya menyala merah. Saya meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah meja. Pak Tirta dari seberang menatap saya, sudut bibirnya sedikit bergerak. Mereka mungkin sedang menekan tombol restart di panel kontrol sekarang. Restart tidak akan berguna, kata saya. Verifikasi lisensi adalah kunci keras. Tanpa melewati backend, laporan swauji tidak akan bisa keluar. Tanpa laporan itu, produk jadi berikutnya tidak bisa masuk gudang, apalagi dikirim. Lalu, bisakah mereka membobolnya? Tidak bisa. Kecuali mereka mendapatkan kunci kriptografi bertanda tangan dari lab Wening Cipta. Pak Tirta bersandar di kursinya, tidak bertanya lagi. 8.16. Telepon dari Baskara masuk. Layar menghadap ke bawah, tetapi suara getarannya terdengar sangat jelas di ruang rapat yang sunyi. Saya tidak bergerak. Getaran berhenti, 5 detik kemudian berdering lagi. Panggilan kedua. Ketiga. Pak Tirta menunduk membuat catatan, tidak menatap saya. Pada panggilan keempat, dia akhirnya mengangkat kepala. Kamu berencana mengangkatnya kapan? Lihat saja sampai panggilan keberapa dia sanggup. 9.16. Baskara mengirim pesan teks pertama. Nadanya berubah. Anya, lini produksi ada alarm. Apa kamu melakukan sesuatu di sistemmu? Segera tangani. 9.20. Pesan kedua. Kamu sebenarnya di mana? Tim IT bilang semua antarmuka lisensi tidak aktif. Ini bukan masalah sepele. 9.21. Pesan ketiga. Jangan karena masalah semalam kamu mengganggu perusahaan.
Kamu dan aku harus bisa membedakan urusan kantor. 9:24. Pesan keempat. Baik, aku akui semalam aku salah bicara. Tapi yang harus kamu lakukan sekarang adalah pulihkan lisensinya dulu. Kita bicarakan lagi nanti. 9:30. Pesan kelima. Kali ini bukan dari Baskara, tapi dari Lintang. Mbak Anya, Pak Bas minta tolong tanyakan soal verifikasi lisensi modul. Aku sedang siapkan materi serah terima dengan Medika Kencana besok, butuh cepat. Tolong dibantu ya, Mbak. Makasih. Saya menatap emotikon senyum di akhir pesan itu, mengambil tangkapan layar, dan menyimpannya di folder dengan label pihak pelanggar yang sadar secara aktif meminta dokumen tanpa lisensi. 9:47, Baskara akhirnya berhenti mengirim pesan. Telepon langsung masuk, kali ini saya angkat. Di seberang, napasnya terdengar lebih berat dari biasanya, menahan amarah. Anya, kamu sebenarnya mau apa? Saya duduk di ruang rapat, di seberang saya Pak Tirta, membuat sketsa di buku catatannya. Maksudmu yang mana? Tanya saya. Jangan pura-pura bodoh. Pabrik 3 berhenti, pabrik 4 berhenti, pabrik 5 juga berhenti. Tim IT sudah memeriksa seharian, katanya lisensi dihentikan. Katakan, ini perbuatanmu kan? Itu adalah klausul kontrak yang terpicu secara otomatis. Di seberang telepon hening selama 2 detik. Klausul kontrak apa? Surat konfirmasi klausul khusus yang pernah kamu tanda tangani. Klausul ketiga, pihak kedua tidak boleh menampilkan pihak non-pemilik hak sebagai kontributor teknis. Pelanggaran dapat menghentikan lisensi. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Kemudian suaranya menjadi lebih rendah. Anya, jangan membawa masalah kecil suami istri ke lini produksi. Semalam itu pesta perayaan, acara seperti itu butuh citra teknis untuk publik. Lintang lebih cocok. Aku sudah jelaskan berkali-kali padamu. Itu maksudnya apa? Kamu maunya bagaimana? Sudah kukatakan padamu, kontrak dihentikan. Untuk memulihkan lisensi, perlu negosiasi kontrak baru. Kontrak baru? Suaranya tiba-tiba meninggi. Anya, kamu istriku. Perusahaan ini perusahaan keluarga kita. Dan kamu bicara soal kontrak baru denganku? Bukan perusahaan keluargamu, kata saya, paten ini milikku. Dalam kontrak lisensi, pihak pertama adalah Lab Wening Cipta, pihak kedua adalah Grup Adhitama. Ini hubungan bisnis. Lagi pula semalam kamu sendiri yang bilang, aku hanya bantu-bantu. Suara saya sangat datar. Orang bantu-bantu tidak punya kualifikasi untuk mengurus lini produksi. Terdengar suara tarikan napas pendek dari seberang, lalu keheningan yang mematikan. Saya menghitung 5 detik. Anya, dia memulai lagi, suaranya mulai terdengar berbeda. Bukan amarah, tapi kecemasan yang muncul dari dasar. Medika Kencana besok mau datang serah terima. Kamu tahu nilai pengiriman kali ini berapa? Kamu pulihkan lisensinya sekarang. Soal semalam aku minta maaf, bagaimana? Tidak bisa. Anya, klausul sudah terpicu, penghentian sudah berlaku. Ini masalah hukum yang tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Lalu katakan bagaimana cara menyelesaikannya. Minta pengacaramu menghubungi pengacaraku. Negosiasi ulang. Aku sedang bicara denganmu sekarang. Kamu bukan perwakilan negosiasi. Kamu adalah pihak terkait dari penerima lisensi. Napasnya menjadi berat dan cepat. Samar-samar terdengar suara orang lain di seberang, mungkin Lintang atau asistennya, berbisik di sampingnya. Anya, dengar baik-baik. Nada bicaranya tiba-tiba berubah, dari cemas menjadi dingin yang dipaksakan. Aku suamimu. Aku tidak akan menuntutmu. Sekarang kamu pulang, kita bicara tatap muka. Aku tidak akan pulang. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara tatap muka di antara kita. Begitu kalimat itu selesai, saya menutup telepon. Pak Tirta di seberang mengangkat kepala, pena di tangannya terus bergerak. Dia menunjukkan buku catatannya kepada saya. Di sana tercatat setiap pernyataan kunci Baskara dalam percakapan tadi. Dia mengakui pengaturan semalam disengaja, kata Pak Tirta. Acara seperti itu butuh citra teknis untuk publik. Kalimat ini sendiri membuktikan dia tahu, Lintang bukan pemegang paten yang sebenarnya. Juga kalimat ini, perusahaan keluarga kita, dan kamu bicara soal kontrak baru denganku, Pak Tirta menggarisbawahi. Dia mencampuradukan perusahaan dan keluarga. Ini menunjukkan secara tidak sadar, dia menganggap kekayaan intelektualmu juga bagian dari properti keluarga. Ini akan sangat berguna untuk pendefinisian selanjutnya. Saya tidak berkata apa-apa.
Pak Tirta menutup buku catatannya dan menatap saya. Dia akan menelepon lagi. Saya tahu. Pukul 10.00. Aplikasi operasional mengirim notifikasi lagi. Pabrik 3 Grup Adhitama, Lini A, terdeteksi upaya manual untuk melewati verifikasi lisensi. Sistem mencatat otoritas operator milik Lintang Ayu. Hasil operasi. Gagal. Sistem menolak. Saya mengirimkan tangkapan layar itu kepada Pak Tirta. Simpan sebagai bukti. Upaya melewati perlindungan teknis tanpa izin. Pak Tirta langsung membalas. Diterima. Memperberat dugaan pelanggaran. 10.12, panggilan ke 15 dari Baskara, 10.19 ke 16, 10.25 ke 17. Saya meletakkan ponsel di atas meja, melihatnya menyala berulang kali. Setiap kali menyala, nama yang sama muncul di layar. Baskara, Baskara, Baskara. Saya mengambil segelas air, meminum setengahnya. Saat meletakkan gelas, ponsel menyala lagi. Panggilan ke 18. Pukul 12.03 siang. Di grup tim Lab Wening Cipta, Pak Budi mengirimkan sebuah tangkapan layar. Itu adalah permohonan perubahan hak akses dari sistem internal grup Adhitama. Pemohon. Lintang Ayu. Isi. Mengambil alih seluruh arsip dokumen teknis dan hak akses admin backend operasional modul Sinar Bintang. Kolom persetujuan. Baskara Adhitama. Status, menunggu persetujuan. Pak Budi menambahkan satu kalimat, Bu Anya, mereka mau ambil alih paksa. Saya membalas, tolak. Simpan catatan. 3 menit kemudian, Pak Budi membalas. Sudah ditolak. Sistem menampilkan notifikasi bahwa permohonan tanpa otorisasi dari Lab Wening Cipta otomatis ditolak. 2 menit kemudian, Harry mengirim pesan di grup, Bu Anya, pihak Lintang mengirim orang ke gedung kantor kita. Katanya mau negosiasi serah terima teknis. Resepsionis sudah menahan mereka. Jangan diterima. Semua komunikasi melalui pengacara. Baik, Bu. 12.15, Baskara mengirim pesan suara. Saya membukanya. Suaranya tidak lagi bisa menahan diri seperti pagi tadi. Ada nada tidak sabar, perintah, dan kebingungan yang samar. Seolah sampai saat ini dia belum sepenuhnya mengerti mengapa keadaan bisa menjadi seperti ini. Anya. Pak Dirut dari Medika Kencana baru saja menelepon menanyakan soal serah terima modul. Dia bertanya apakah lisensinya ada masalah. Kalau kamu tidak memulihkannya, besok serah terima tidak akan lolos. Dana pembayaran 30 miliar rupiah tidak akan cair. Pikirkan baik-baik, ini bukan masalah adu emosi denganku. 30 miliar. Tahun lalu saat serah terima pertama dengan Medika Kencana bermasalah, sayalah yang bekerja 72 jam non-stop di pabrik untuk mencari kesalahan. Baskara hanya bertanya di telepon, sudah beres belum? Saya tidak membalas pesan suara itu, hanya menyimpannya ke folder bukti dengan catatan waktu. 12.31, Pak Tirta mengirim pesan. Baru menerima email dari tim hukum grup Adhitama. Nadanya sangat keras, mengatakan penghentian lisensi tidak memiliki dasar yang wajar dan meminta pemulihan dalam 24 jam, jika tidak akan mengajukan arbitrase. Saya bertanya, bagaimana balasannya? Pak Tirta. Saya juga balas dengan keras. Lampirkan video notaris pesta perayaan, klausul khusus ketiga, serta tangkapan layar Lintang menerima penghargaan. Beritahu mereka bahwa penghentian memiliki dasar kontrak. Jika ada keberatan, silakan tempuh jalur resmi. Baik. Selain itu, tambah Pak Tirta, ada satu detail dalam email hukum mereka. Mereka menyebut Lintang sebagai penanggung jawab teknis inti proyek. Ini sendiri adalah bukti pelanggaran yang berkelanjutan. Sudah saya ambil tangkapan layarnya. Pukul 13.07. Telepon Baskara masuk lagi. Kali ini bukan ke saya, tapi ke Pak Budi. Pak Budi mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. Suara Baskara terdengar dari ponsel, diiringi suara bising alarm mesin dari kejauhan. Pak Budi. Anya sedang ada sedikit masalah. Tolong sampaikan padanya, pulihkan dulu lisensinya, sisanya biar saya yang urus. Pak Budi menatap saya. Saya menggelengkan kepala. Pak Bas, suara Pak Budi terdengar tenang. Soal lisensi, saya tidak punya wewenang. Ini masalah kontrak antara Lab Wening Cipta dan grup Bapak. Harus dibicarakan antara pengacara kedua belah pihak. Pak Budi, Anda sudah ikut Anya 10 tahun. Anda paling tahu bagaimana modul Sinar Bintang ini dibuat. Tolong bantu saya bujuk dia.
Pak Budi terdiam selama 3 detik. Pak Bas, justru karena saya tahu, saya tidak akan membujuknya. Di seberang telepon hening sejenak. Lalu suara Baskara sedikit berubah. Pak Budi, apa maksud Anda? Bu Anya adalah satu-satunya penemu modul sinar bintang. Proyek ini, sejak baris kode pertama, ditulis olehnya. Kami 14 orang mengikutinya selama 4 tahun. Masing-masing dari kami tahu persis. Terdengar suara dentuman pelan dari telepon, seperti kepalan tangan yang menghantam meja. Kalian. Suara Baskara terputus, lalu melanjutkan. Kalian adalah karyawan grup Aditama. Kontrak kerja kami ditandatangani dengan Lab Wening Cipta, kata Pak Budi, lalu melirik saya. Saya mengangguk padanya. Dia menutup telepon. Pukul 15.17, Baskara tidak lagi menelepon Pak Budi. Tapi teleponnya masuk ke saya. Berturut-turut 5 panggilan. 15, 17, 17, 17 plus, 17, 17 plus pas, 3 plus 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 17 plus. Berturut-turut 5 panggilan. 15, 17 plus 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 plus. Saya duduk di ruang rapat, memeriksa dokumen selanjutnya yang disiapkan Pak Tirta. Ponsel di atas meja bergetar secara teratur. Seperti serangga yang terperangkap. 15:41. Dia beralih mengirim pesan. Anya, kamu tidak angkat telepon. Pihak pemasok, bagaimana aku menjelaskannya? 15:43. Klien dari pabrik 4 mau membatalkan pesanan. Kamu tahu apa konsekuensinya? 15:45. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Kamu sebenarnya mau apa? Uang? Permintaan maaf? Atau Lintang harus angkat bicara? Katakan. Aku akan lakukan. 15:47. Anya. 15:52. Baik, kamu tidak bicara. Kalau begitu aku tegaskan di sini. Besok serah terima dengan Medika Kencana gagal, fasilitas kredit dari bank akan langsung dibekukan. Pendanaan sudah di tahap krusial, kamu bukannya tidak tahu. Kalau kamu menghancurkan seluruh perusahaan, kamu sendiri juga tidak akan dapat apa-apa. Saya membaca pesan terakhir itu. Ancaman, bujukan, pengalihan isu, menyalahkan saya. Rangkaian ini, saya sudah terlalu sering melihatnya. Setiap kali saya mengalah, dia selalu menggunakan cara yang sama. Pertama, amarah. Bagaimana bisa kamu begini? Lalu bujukan, nanti aku ganti rugi. Kemudian pengalihan isu. Itu bukan poin utamanya. Terakhir, ancaman. Kalau gagal, tidak ada yang diuntungkan. Selama 4 tahun, cara ini tidak pernah gagal. Kali ini, tidak akan berhasil lagi. Saya membalasnya, satu-satunya pesan dalam 2 hari ini. 5 kata, minta pengacaramu hubungi pengacaraku. Setelah mengirimnya, saya mengunci layar ponsel. Pukul 17.00. Pak Tirta masuk ke ruang rapat dari kantornya, membawa selembar dokumen yang baru dicetak. Pak Dirut Medika Kencana, Pak Zhao, baru saja menelepon saya. Dia duduk dan menyodorkan dokumen itu ke arah saya. Dia tanya apa? Menanyakan apakah lisensi paten modul sinar bintang benar-benar bermasalah. Katanya penjelasan dari grup Aditama adalah penyesuaian teknis internal, akan segera pulih. Tapi dia melihat video pesta perayaan semalam yang beredar di grup industri, dan merasa ada yang tidak beres. Bagaimana jawabanmu? Saya beritahu sesuai fakta. Lisensi telah dihentikan sesuai kontrak. Saat ini, grup Aditama tidak memiliki izin produksi yang sah. Alasan penghentian terkait sengketa nama penemu. Saya mengangguk. Pak Tirta melanjutkan, Pak Zhao terdiam cukup lama setelah mendengarnya. Lalu dia bertanya, jika nantinya bisa bekerja sama langsung dengan pemilik hak yang sebenarnya, apakah Anda bersedia? Saya tidak langsung menjawab. Arti dari pertanyaan itu sangat jelas. Medika Kencana bersiap untuk melewati grup Aditama dan langsung bernegosiasi dengan saya. Klien terbesar Baskara mulai goyah. Saya katakan pada Pak Zhao, setelah sengketa lisensi selesai ditangani, Wening Cipta bisa melakukan kerjasama melalui proses bisnis yang normal. Pak Tirta menatap saya. Dia bilang dia mengerti. Untuk sementara akan menunda serah terima dari grup Aditama. Baik. Pak Tirta membuat catatan di buku catatannya, lalu berkata, hingga pukul 5 sore, Baskara telah menelepon total 39 kali. Saya melirik ponsel di atas meja yang layarnya gelap. Dan 8 panggilan ke Pak Budi, Heri, dan anggota tim lainnya, tambah Pak Tirta. Semuanya ditolak. Pukul 19.47 malam.
Saya duduk sendirian di meja kantor lab Wening Cipta. Di layar backend operasional di depan saya, lampu status 3 pabrik menyala merah dengan rapi. Produksi telah berhenti selama hampir 12 jam. Ponsel menyala. Panggilan ke 43. Saya melirik ID penelepon. Baskara. Bergetar 5 kali, berhenti. 10 detik kemudian, berdering lagi. Panggilan ke 44. Kali ini, di sampingnya ada sebuah SMS. Pesan itu hanya satu kalimat, nadanya tidak lagi memerintah. Anya, aku mohon padamu. Saya menatap 3 kata itu selama beberapa detik. Lalu saya mengambil tangkapan layar pesan itu, memberinya label panggilan ke 44, pukul 19.47, pukul 20.00, ponsel menyala. Panggilan ke 47, saya melirik jam, tepat 24 jam setelah dia menyerahkan piala itu kepada Lintang di pesta perayaan. 24 jam yang lalu, dia berdiri di bawah sorotan lampu, tersenyum dan berkata kepada semua orang, Lintang adalah jiwa teknis yang sesungguhnya dari seluruh proyek ini. 24 jam kemudian, dia sendirian menatap layar ponsel dan mengetik 3 kata, aku mohon padamu. Panggilan ke 47 bergetar 6 kali lalu mati. Setelah itu, tidak ada panggilan ke 48. Saya mengambil tangkapan layar riwayat panggilan. Dari panggilan pertama pukul 8.16 pagi hingga yang terakhir pukul 8 malam. 47 panggilan tak terjawab, rentang waktunya hampir 12 jam. Nama filenya sudah saya pikirkan. Dia akhirnya mulai panik. Simpan. Tutup. Saya mengambil gelas air di meja dan meminum seteguk air dingin. Ponsel akhirnya tenang. Layarnya gelap, tidak menyala lagi. Seluruh kantor hanya menyisakan suara dengungan frekuensi rendah dari rak server. Lampu-lampu indikator hijau itu masih berkedip teratur. Mereka milik saya. Sejak hari pertama, mereka selalu menjadi milik saya. Dan lampu-lampu yang berubah menjadi merah, di pabrik-pabrik Baskara, malam ini tidak akan menyala kembali. Malam itu, pukul 23.23, lampu koridor lab Wening Cipta telah beralih ke mode malam. Hanya lampu darurat yang memancarkan cahaya biru putih yang redup. Saya berdiri sendirian di depan brankas. Pintunya terbuka. Di dalamnya tersisa satu dokumen terakhir. Bukan kontrak, bukan akta notaris. Melainkan sebuah buku catatan tipis. Itu adalah hadiah dari Baskara 4 tahun lalu saat proyek Sinar Bintang dimulai. Sampulnya terbuat dari kulit sapi berwarna biru tua. Di pojok kanan bawah, tertulis sebaris kalimat dengan pulpen emas. Untuk istriku yang paling hebat. Mengawal perjalananmu, kita lalui bersama. Di sebelahnya, ada gambar hati yang bengkok. Saya mengeluarkan buku catatan itu. Saya membuka halaman pertama. Di sana ada diagram kerangka proyek yang saya gambar dulu. Garis-garisnya sudah sedikit pudar, tetapi setiap simpul, setiap cabang algoritma, masih terlihat jelas. Di halaman kedua, terselip selembar catatan tempel. Tulisan tangan Baskara yang acak-acakan tetapi masih bisa dibaca. Sayang, kerja keras ya. Nanti kalau perusahaan sudah besar, aku akan buat seluruh dunia tahu betapa hebatnya kamu. Salam, CEO-mu. Jari saya berhenti di tepi catatan tempel itu. Ujungnya terasa sedikit kebas. 4 tahun lalu, saat dia menulis kata-kata ini, arus kas perusahaannya hampir putus. Sayalah yang melisensikan paten dengan harga murah kepada grup Aditama, sehingga dia bisa mendapatkan putaran pendanaan pertama. Malam itu dia memeluk saya dan berkata, nanti kalau sudah sukses, namamu akan ada di paling depan. Kemudian, perusahaan itu sukses. Nama saya menghilang. Yang berdiri di paling depan adalah Lintang. Dan dia berkata, punya pandangan yang lebih luas sedikit. Saya menutup buku catatan itu. Rongga hidung saya terasa perih, mata saya panas. Pandangan saya mulai kabur. Tanpa suara. Saya hanya perlahan berjongkok, punggung bersandar pada pintu brankas logam yang dingin. Saya membenamkan dahi di antara lutut. Saat air mata jatuh, tidak ada suara sedikit pun. Hanya menetes di kain celana, meninggalkan noda gelap kecil. Di kantor, hanya ada suara dengungan server. Tidak ada yang melihat, dan tidak perlu ada yang melihat. Berapa lama saya menangis, saya tidak yakin. Mungkin 3 menit, mungkin 5 menit. Ponsel bergetar. Saya mengangkat kepala dari lutut. Mata saya masih bengkak, tetapi pandangan saya sudah bisa fokus. Pesan dari Pak Tirta, tim hukum grup Aditama baru saja mengirim email kedua. Nadanya jauh lebih lunak.
mengajukan negosiasi pemulihan lisensi, bersedia memberikan biaya konsultan teknis yang wajar kepada Wening Cipta sebagai kompensasi. Perlu saya balas? Saya mengusap wajah dengan punggung tangan, lalu berdiri. Saya memasukkan kembali buku catatan itu ke dalam brankas. Tanpa ragu. Tanpa menoleh lagi. Kemudian saya duduk di depan komputer dan mengetik balasan untuk Pak Tirta. Tidak menerima kompensasi dalam bentuk biaya konsultan apapun. Ini bukan masalah negosiasi. Untuk memulihkan lisensi, harus memenuhi 3 prasyarat. 1. Secara publik mengoreksi nama penemu. 2. Mencabut semua jabatan teknis Lintang Ayu. 3. Membayar selisih biaya lisensi selama 4 tahun dan membayar denda pelanggaran kontrak, tidak ada satu pun yang boleh kurang. Setelah mengirimnya, saya membuka brankas, mengeluarkan ketiga dokumen kontrak itu: kontrak lisensi paten, akta notaris log riset, surat konfirmasi klausul khusus. Saya memasukkannya satu persatu ke dalam pemindai. Suara mesin beroperasi terdengar sangat jelas di kantor yang sunyi. Halaman demi halaman masuk, lalu keluar sebagai salinan digital beresolusi tinggi. Saat memindai halaman terakhir surat konfirmasi klausul khusus, saya melihat tanda tangan Baskara. Goresannya kuat dan bertenaga. Tanggalnya adalah 4 tahun yang lalu, di bulan Maret. Di samping tanda tangan, tepat di bawah klausul hak pihak pertama tidak dapat diganggu-gugat, dia menggambar sebuah hati lagi. Sama persis dengan yang ada di sampul buku catatan, bengkok dan tidak beraturan. Sinar pemindai melewati gambar hati itu, cahaya hijau berkedip, arsip selesai. Saya mengembalikan dokumen-dokumen itu ke brankas dan menguncinya. Kata sandinya 6 digit, bukan tanggal lahir, bukan tanggal jadi. Melainkan tanggal saat algoritma versi pertama modul Sinar Bintang berhasil diverifikasi. Pukul 00.17 dini hari. Saya mengirim pesan kepada Pak Budi. Besok pagi rapat, semua anggota tim jam 9. Pak Budi langsung membalas. Diterima. Lalu dia bertanya lagi. Bu Anya, Ibu baik-baik saja? Saya mengetik 2 kata, baik-baik, lalu menghapusnya. Saya mengetik ulang. Sampai jumpa besok. Kirim. Keesokan paginya, pukul 9, di ruang rapat lab Wening Cipta, 14 kursi terisi penuh. Pak Budi duduk di sebelah kanan saya, Heri di sebelah kiri, 12 orang lainnya berbaris di sisi lain. Di depan setiap orang ada segelas air, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Mereka semua menatap saya. Kalian semua sudah tahu situasinya, saya memulai, suara saya tenang. Lisensi dengan pihak grup Adhitama sudah dihentikan. Secara hukum, semua teknologi inti modul Sinar Bintang kembali ke Wening Cipta. Tidak ada yang bicara. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan dengan jelas sebelumnya, saya menatap mata setiap orang. Kontrak kerja kalian memang dengan Wening Cipta. Tapi Baskara akan mencari kalian. Dia akan menggunakan berbagai cara kenaikan gaji, ancaman, janji, pendekatan emosional untuk membuat kalian tetap di grup Adhitama. Pak Budi mengangkat gelas airnya, minum seteguk, lalu meletakkannya. Heri menunduk menatap meja. Saya tidak akan menghalangi siapapun, kata saya. Setiap dari kalian punya hak untuk memilih. Yang mau tetap di Wening Cipta, kita lanjutkan perjalanan ini. Yang mau ke grup Adhitama, saya akan urus surat pengunduran diri hari ini juga. Tanpa hambatan apapun. Hening selama 5 detik. Pak Budi yang pertama bicara. Bu, tidak perlu bicara seperti ini. 4 tahun. Setiap baris kode modul ini siapa yang tulis, kami lebih tahu dari siapapun. Heri mengangkat kepala dan mengangguk. Saya ikut Bu Anya, katanya. Ruang rapat seolah memiliki sesuatu yang terbuka. Suara-suara mulai bermunculan satu persatu. Saya juga ikut Bu Anya. Tidak ada pilihan lain. 14 orang. 14 suara. Tidak ada satupun yang ragu. Tenggorokan saya tercekat. Baik, hanya satu kata itu yang keluar. Lalu saya mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah dicetak dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah surat pengunduran diri resmi yang ditujukan kepada grup Adhitama. Alasannya ditulis, fungsi posisi kerja dialihkan ke kantor pusat lab Wening Cipta. Kita ikuti prosedur normal sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau grup Adhitama tidak menyetujui, tidak disetujui pun tidak masalah, kata Pak Budi. Setelah masa pemberitahuan 30 hari, otomatis berlaku. Benar. Saya mendorong tumpukan dokumen itu ke tengah meja. Hari ini kita ajukan serentak, 14 orang, satu persatu mengambil dokumen,
membuka halaman terakhir, dan menandatanganinya. Suara ujung pena menggores kertas terdengar seperti sebuah ritual. Harry, setelah selesai menandatangani dan meletakkan pena, tiba-tiba berkata, "Bu, kemarin Lintang menyuruh orang lagi mencari saya, meminta data uji tahap 3. Bagaimana menjawabnya? Katakan saja salah orang. Data modul sinar bintang hanya bertanggung jawab kepada Wening Cipta." Baik. Pak Budi menambahkan, tim IT di sana semalam mencoba lagi. Mereka ingin melewati verifikasi lisensi dengan mode offline untuk menjalankan lini produksi. Hasilnya? Mode offline memerlukan kunci kriptografi bertanda tangan dari Wening Cipta. Mereka tidak punya. Sistem melaporkan kesalahan tingkat kedua, lebih parah dari sebelumnya. Bahkan catatan pemeriksaan kualitas untuk batch yang sudah ada pun terkunci. Saya mengangguk. Itu adalah tembok api kedua yang saya rancang. Bukan hanya produksi baru yang berhenti, bahkan dokumen kepatuhan untuk produk di gudang pun tidak bisa diekspor. Tanpa dokumen kepatuhan, produk jadi yang sudah masuk gudang pun tidak bisa dikirim. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Tanya Harry. Tergantung kesabaran klien, kata saya. Medika Kencana sudah menunda serah terima. Kalau Pharma Sentosa juga mengikuti. Ponsel berdering. Dari Pak Tirta. Saya mengangkatnya. Anya, grup Aditama baru saja mengirimkan pengumuman internal ke Dewan Direksi. Suara Pak Tirta terdengar ada sedikit nada geli. Aku kirimkan tangkapan layarnya. Saya membuka gambar itu. Pengumuman internal grup Adhitama. Tanggal. Hari ini perihal. Penjelasan mengenai fluktuasi lini produksi baru-baru ini disebabkan oleh penghentian layanan sepihak dari beberapa mitra eksternal. Sistem teknis grup tetap stabil dan dapat diandalkan. Wakil Direktur Lintang Ayu telah mengorganisir tim teknis untuk melakukan perbaikan dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Mohon semua departemen untuk bekerja dengan tenang. Saya meneruskan tangkapan layar itu ke grup tim. Pak Budi setelah membacanya tertawa sinis. Pulih sepenuhnya dalam 3 hari? Dia bahkan tidak tahu seperti apa bentuk kunci kriptografi kita. Harry berkata. Yang lebih lucu adalah beberapa mitra eksternal. Bu Anya kan satu-satunya pemilik paten. Mitra eksternal apa? Simpan pengumuman ini, kata saya. Ini bahan untuk surat somasi kedua. Pesan dari Pak Tirta datang lagi. Sudah disimpan. Pengumuman ini merupakan pernyataan palsu, sengaja meremehkan fakta pelanggaran, dan menyesatkan karyawan serta investor. Saya sedang menyusun surat somasi kedua, menuntut mereka untuk segera mencabutnya dan meminta maaf. Saya membalas. Tambahkan 1 poin. Tuntut Lintang Ayu untuk mengembalikan penghargaan paten yang diterimanya secara tidak sah beserta bonus terkait. Pak Tirta. Mengerti. Pukul 12.40 siang, telepon Baskara masuk. Bukan ke saya, tapi ke Pak Budi. Tapi Pak Budi menyalakan loudspeaker. Seluruh orang di ruang rapat bisa mendengarnya. Pak Budi. Saya bicara langsung saja. Suara Baskara terdengar lebih berat dari kemarin. Serak seperti orang yang tidak tidur semalaman. Anya sekarang sedang emosi. Kalian jangan ikut-ikutan gegabah. Lab Wening Cipta tanpa platform dari grup Aditama bukan apa-apa. Kalian pikirkan baik-baik. Pak Budi tidak menjawab. Baskara melanjutkan, saya bisa menaikkan gaji kalian 2 kali lipat. Selain itu, masing-masing akan saya beri bonus besar. Syaratnya, tetaplah di grup Aditama dan bantu saya memulihkan lini produksi. Kalian punya kemampuan teknis, saya tahu itu. Di ruang rapat, 13 orang menatap Pak Budi. Pak Budi menatap saya. Saya sedikit menggelengkan kepala. Bukan menolak, tapi membiarkannya memutuskan sendiri. Dia kembali menghadap ponsel. Pak Bas, ada satu hal yang ingin saya pastikan. Anda tahu apa metode enkripsi antarmuka lisensi inti modul sinar bintang? Di seberang telepon hening sejenak. Detail teknis spesifik itu saya tidak tahu. Tapi Lintang bilang itu enkripsi lapis ganda RSA 4096 dikombinasikan dengan AES 256. Pak Budi memotongnya. Kunci kriptografi bertanda tangan hanya ada satu, di perangkat pribadi Bu Anya. Tanpa kunci itu, jangankan memulihkan lini produksi, bahkan laporan kepatuhan produk yang sudah jadi pun tidak bisa dibuka. Pak Budi melanjutkan. Jadi, Pak Bas, meskipun Anda menaikkan gaji sampai 10 kali lipat pun, kami tidak bisa melakukannya. Bukan tidak mau, tapi secara fisik tidak mungkin. Kuncinya tidak ada di tangan kami. Terdengar suara gesekan pelan dari seberang,
seperti gigi yang terkatup. Lalu Anya sebenarnya mau apa? Suara Baskara tidak lagi memerintah, lebih seperti raungan binatang buas yang terpojok. Pertanyaan itu, kata Pak Budi, seharusnya Anda tanyakan padanya. Tapi saya tebak jawabannya masih sama seperti kemarin. Minta pengacaramu hubungi pengacaraku. Baskara tidak bicara lagi. Telepon ditutup. Pukul 14.15. 14 surat pengunduran diri diajukan melalui sistem internal ke HR Group Aditama. 14.22, sistem HR otomatis membalas. Diterima, sedang dalam proses persetujuan. 14.35. Heri mengirim pesan. HR Group Aditama menelepon, bertanya apakah saya salah klik. Saya bilang tidak. Dia bilang akan konfirmasi dengan pimpinan terkait. 14.41. Pak Budi juga menerima telepon. 14 orang semuanya menerima telepon. 14.55 HR Group Aditama mengirim email massal, karena pemeliharaan sistem, pengajuan pengunduran diri baru-baru ini ditunda untuk diproses. Saya melihat email itu, meneruskannya ke Pak Tirta. Pak Tirta membalas. Menahan persetujuan juga tidak berguna. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan masa pemberitahuan 30 hari. Lewat dari itu tanpa persetujuan dianggap otomatis disetujui. Mereka tidak bisa menahannya. Baik. Beritahu tim untuk tidak peduli. 30 hari lagi, orang-orang otomatis pindah ke Wening Cipta. Selain itu, tambah Pak Tirta, pengumuman internal grup Aditama itu ada yang menyebarkannya ke grup industri. Sudah ada beberapa pemasok yang bertanya ada apa. Bagaimana sikap Wening Cipta ke publik? Tidak proaktif. Tapi jika ada yang bertanya, jawab sesuai fakta. Lisensi telah dihentikan, tidak ada lagi hubungan kerja sama dengan grup Aditama. Baik, narasi disamakan. Pukul 16.30, pesan dari Baskara datang. Bukan telepon. Bukan pesan suara. Sebuah pesan teks yang panjang. Anya, aku sudah berpikir seharian. Aku tahu kamu tidak mau angkat telepon atau menemuiku. Kalau begitu aku tulis di sini. Pertama, soal di pesta perayaan, aku memang salah. Seharusnya tidak membiarkan Lintang naik ke panggung menerima penghargaan itu, apalagi mengatakan hal seperti itu. Untuk itu, aku minta maaf. Kedua, soal lisensi, aku mengerti posisimu. Aku bersedia bernegosiasi ulang denganmu. Syaratnya, biaya lisensi bisa disesuaikan, nama bisa dikoreksi. Kita duduk dan bicara baik-baik. Ketiga, soal tim, jangan terlalu kejam. 14 orang pergi semua, proyek Sinar Bintang akan mati total. Kamu juga tidak mau kan melihat hasil kerjamu selama 4 tahun menjadi sia-sia? Aku suamimu. Bagaimanapun juga, rumah adalah rumah, perusahaan adalah perusahaan. Jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Malam ini aku tunggu di rumah. Kita makan malam, kita bicara baik-baik. Saya membaca pesan itu, dari awal sampai akhir. Permintaan maaf di poin pertama, tapi menggunakan seharusnya tidak membiarkan Lintang naik bukan seharusnya tidak mengingkari kontribusimu. Syarat di poin kedua, tapi mengatakan biaya lisensi bisa disesuaikan, mereduksi kontribusi 4 tahun menjadi sekadar harga transaksi. Ancaman di poin ketiga, kamu juga tidak mau kan melihat hasil kerjamu selama 4 tahun menjadi sia-sia. Dan yang terakhir adalah sandera emosional, jangan biarkan orang luar menertawakan kita. 4 poin ini, sama persis dengan taktiknya setiap kali sebelumnya. Hanya urutannya yang diubah. Permintaan maaf dari urutan ketiga menjadi pertama. Itu menunjukkan dia benar-benar panik. Tapi logika dasarnya tidak berubah sedikit pun. Dia masih mencoba memulihkan keadaan dengan biaya serendah mungkin. Saya tidak membalas pesan ini. Sebaliknya, saya mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya kepada Pak Tirta. Dengan catatan, pengakuan tertulis pertama bahwa dia salah, tetapi masih mencoba mengganti kompensasi penuh dengan penyesuaian biaya lisensi. Paragraf ketiga merupakan ancaman tidak langsung terhadap tim inti. Pak Tirta membalas. Diterima. Pesan ini sendiri adalah bukti yang bagus. Membuktikan dia tahu, Lintang bukan pemilik hak, membuktikan penghentian lisensi menyebabkan kerugian substansial baginya, dan membuktikan dia berpikir penyesuaian biaya bisa menyelesaikan masalah nama. Ini mengungkap batas kemampuannya. Ada satu hal lagi, tambah Pak Tirta. Sore ini saya menerima telepon dari Pharma Sentosa. Mereka melihat diskusi di grup industri, menanyakan apakah lisensi modul Sinar Bintang benar-benar dihentikan.
Saya jawab sesuai fakta. Pihak Pharma Sentosa menyatakan besok akan mengirim surat kepada grup Adhitama, meminta penjelasan tertulis. Pharma Sentosa, klien terbesar kedua grup Adhitama. Setelah Medika Kencana, kartu domino kedua mulai jatuh. Baik, kata saya. Kita tidak melakukan kontak proaktif. Tunggu mereka datang sendiri. Pukul 19.15, saya tidak pulang. Saya duduk di kantor Lab Wening Cipta. Di depan saya terbentang dokumen baru. Surat peringatan risiko kekayaan intelektual yang disiapkan Pak Tirta sore tadi. Surat ini tidak dikirim ke grup Adhitama. Dikirim ke semua klien dan pemasok yang memiliki hubungan bisnis dengan modul Sinar Bintang. Isinya hanya satu. Lab Wening Cipta telah menghentikan lisensi paten kepada grup Adhitama. Saat ini, grup Adhitama tidak memiliki kualifikasi hukum untuk memproduksi modul Sinar Bintang. Mohon semua pihak untuk mengevaluasi risiko kerja sama masing-masing. Saya memeriksa setiap kata, tidak ada revisi. Tanda tangan, stempel, pindai, kirim ke Pak Tirta. Besok pagi bisa dikirim. Pak Tirta membalas. Besok pagi pukul 9 tepat, dikirim serentak ke Medika Kencana, Pharma Sentosa, Waskita Industri, dan 3 pemasok inti lainnya. Baik. Saya merapikan dokumen, lalu mematikan lampu kantor. Bersandar di kursi. Ponsel menyala. Pesan lain dari Baskara. Anya. Makanan sudah siap. Kapan kamu pulang? Saya menatap baris tulisan itu. Dia menungguku di rumah. Dia memasak, seolah tidak terjadi apa-apa. Atau seolah dia pikir, jika dia memasak dan mengungkapkan kata-kata manis, semuanya bisa kembali seperti semula. Kembali ke titik di mana dia adalah CEO, Lintang adalah wakil direktur teknis, dan saya adalah orang bantu-bantu di belakang layar yang diam selamanya. Saya mematikan layar ponsel. Dalam kegelapan, lampu indikator server masih berkedip hijau. Satu persatu, seperti napas yang tenang. Besok pukul 9, setelah surat-surat itu terkirim, dunianya akan runtuh untuk kedua kalinya. Dan saya sudah tidak ada lagi di dunianya. Hari ketiga, pukul 9:12 pagi. Saat saya sedang memeriksa proposal migrasi lini produksi yang diserahkan Pak Budi di Lab Wening Cipta, telepon dari Pak Tirta masuk. Pak Dirut Medika Kencana, Pak Zhao, baru saja menelepon saya. Suara Pak Tirta terdengar cepat. Katanya sudah secara resmi memberitahu grup Adhitama untuk menangguhkan semua serah terima modul Sinar Bintang, membekukan pembayaran senilai 38 miliar rupiah. Alasannya adalah keraguan atas kepatuhan lisensi teknis dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan laporan swauji yang valid. Hame. Dan Pharma Sentosa lebih cepat lagi. Mereka tidak menelepon, langsung mengirim surat somasi ke grup Adhitama. Menuntut grup Adhitama dalam 72 jam. Untuk menyerahkan bukti tertulis keabsahan lisensi paten modul Sinar Bintang, jika tidak akan memulai prosedur pemutusan kontrak. Saya meletakkan proposal di tangan. 72 jam. Cepat sekali respons tim hukum Pharma Sentosa. Versi yang mereka gunakan adalah versi implan dari modul Sinar Bintang. Sertifikasi Kemenkes mencantumkan informasi pemegang paten, yaitu kamu. Begitu lisensi tidak sah, bukan hanya serah terima dalam negeri yang gagal, dokumen ekspor mereka ke luar negeri juga akan menjadi tidak valid. Baik. Terus pantau. Selain itu, Pak Tirta berhenti sejenak. Pihak bank juga sudah bergerak. Bank utama yang memberikan kredit kepada grup Adhitama pagi ini mengirimkan surat penyelidikan tambahan. Meminta Baskara dalam 5 hari kerja untuk menjelaskan dampak perubahan status lisensi kekayaan intelektual inti terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Bank. Ini baru pukulan telak yang sesungguhnya. Klien menunda serah terima, yang hilang adalah pendapatan. Investor mundur, yang hilang adalah valuasi. Tapi bank menarik kredit, itu berarti arus kas langsung terputus. Siapa yang menerima surat penyelidikan itu? CFO Grup Adhitama, tapi ditembuskan juga ke Baskara. Mengerti. Saya menutup telepon. Pak Budi dari seberang mengangkat kepala menatap saya. Bank juga bergerak? Tanyanya. Ya. Dia terdiam selama 2 detik, meletakkan pena di tangannya. Bu, dia akan datang mencarimu. Saya tahu. Pukul 13:47 siang, resepsionis Lab Wening Cipta menelepon. Bu Anya, ada yang mencari Anda. Katanya Pak Baskara. Suara resepsionis terdengar ragu. Sejak dia bekerja di sini, dia belum pernah melihat Baskara datang ke gedung ini. Suruh dia tunggu di ruang tamu.
Saya menutup laptop, berdiri. Saat akan membuka pintu, saya berhenti sejenak, lalu mendorong pintu ruang rapat. Di sofa ruang tamu, Baskara duduk. Dia tidak memakai jas, hanya sweater abu-abu tua. Rambutnya tidak ditata. Di bawah matanya ada lingkaran hitam yang jelas. Bekas tidak tidur selama 3 hari. Melihat saya keluar, dia langsung berdiri. Anya. Saya duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak sebuah meja kopi. Katakan saja. Dia tidak langsung bicara. Matanya menatap wajah saya selama beberapa detik, seolah mencari celah. Lalu dia menarik napas dalam-dalam, tubuhnya condong ke depan, kedua tangan menopang lutut. Anya, aku datang untuk bernegosiasi, katanya. Tidak membawa pengacara, tidak membawa asisten. Hanya aku sendiri. Aku ingin bicara denganmu. Bicara apa? Soal lisensi, dia menatap saya. Aku tahu syaratmu. Koreksi nama, pecat lintang, bayar selisih biaya lisensi. Aku bisa lakukan. Semuanya bisa kulakukan. Saya tidak bicara. Dia menunggu 2 detik, lalu melanjutkan, nama bisa diubah hari ini juga. Situs web grup, pendaftaran di Ditjen KI, semua data publik akan diubah menjadi namamu. Lintang, besok rapat akan aku pecat. Selisih biaya lisensi, sebutkan saja angkanya. Aku akan minta bagian keuangan memprosesnya. Dia selesai bicara. Kedua tangannya menggenggam kain di lututnya, buku-buku jarinya sedikit memutih. Saya menatapnya. Kamu sudah selesai bicara? Ya. Kalau begitu, aku mau tanya satu hal. Tubuhnya sedikit menegang. Ultimatum 72 jam dari Pharma Sentosa, kamu berencana menjawabnya bagaimana? Kelopak matanya berkedut. Bagaimana kamu tahu soal Pharma Sentosa? Pak Tirta adalah pengacaraku. Sebelum Pharma Sentosa mengirim surat, mereka mengkonfirmasi fakta penghentian lisensi dengannya. Hening. Jakunnya bergerak. Anya, urusan Pharma Sentosa biar aku yang tangani. Kamu hanya perlu memulihkan lisensinya. Tidak bisa dipulihkan. Apa? Saya bilang, tidak bisa dipulihkan. Suara saya sangat datar. Penghentian lisensi bukan penangguhan. Kontrak sudah melalui proses penghentian. Untuk mendapatkan lisensi lagi, perlu menandatangani perjanjian baru. Objek negosiasi perjanjian baru adalah tim hukum Lab Wening Cipta, bukan saya pribadi. Jari-jarinya terlepas dari lututnya, terkepal menjadi tinju. Anya, kamu sengaja mempersulit. Suaranya mulai tegang. Aku suamimu. Kamu menyuruh pengacaramu bernegosiasi denganku. Kamu tahu bagaimana ini akan terlihat di mata publik? Terlihat seperti apa? Seperti keluarga kita. Dia menggertakkan giginya. Seperti suami istri yang sedang berperkara di pengadilan. Bank melihat ini, investor melihat ini, kamu tahu dampaknya pada pendanaan akan sebesar apa? Aku tahu. Kamu tahu, tapi kamu masih. Baskara, saya memotongnya. Surat penyelidikan dari bank ditandatangani pagi ini, jam 9. Sampai sekarang kamu belum memikirkan bagaimana cara menjawabnya, kan? Punggungnya menegang. Bukan karena saya mengungkap rahasia, tapi karena dia tidak menyangka saya tahu sedetail itu. Waktu penandatanganan. Dia belum menjawab, kamu sebenarnya. Dia berhenti. Saya menatapnya. Tidak menjelaskan sumber informasi saya. Biarkan dia menebak-nebak. Lebih baik jika tidak bisa menebak. Baskara. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, kata saya. Penghentian lisensi adalah tindakan kontraktual, bukan pertengkaran suami istri. Kamu bisa bilang ke publik itu penyesuaian teknis, atau perubahan mitra kerja. Itu urusanmu. Tapi faktanya tidak akan berubah. Semua teknologi inti modul sinar bintang adalah milik Wening Cipta. Grup Aditama saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk produksi. Lalu aku harus bagaimana? Suaranya tiba-tiba meninggi, lalu segera ditahan kembali. Medika Kencana membekukan pembayaran 38 miliar. Pharma Sentosa mau putus kontrak, bank minta penyelidikan tambahan. Kamu mau aku bagaimana? Bukankah sebelumnya kamu pikir aku hanya bantu-bantu? Saat kalimat itu terlontar, seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Wajahnya berubah. Bukan marah. Semacam campuran rasa malu dan panik yang muncul dari dasar. Dia membuka mulutnya, tidak bisa berkata-kata. Saya berdiri. Masih ada urusan lain? Anya. Dia ikut berdiri, melangkah maju setengah langkah. Kamu tidak bisa begini. Aku suamimu, kita satu keluarga. Kamu membawa masalah keluarga ke ranah bisnis. Masalah mana yang merupakan masalah keluarga? Tanya saya. Dia terdiam.
Menyerahkan patenku kepada Lintang di pesta perayaan itu masalah keluarga? Mengatakan di depan 300 orang bahwa aku bantu-bantu itu masalah keluarga? Atau selama 4 tahun menggunakan teknologiku untuk memoles nama orang lain, semua ini masalah keluarga? Bibirnya terkatup rapat. Anya, sudah kubilang, soal hari itu aku minta maaf. Tapi sekarang kamu. Permintaan maafmu bukan syarat pemulihan lisensiku. Lalu apa? Sudah kukatakan. Minta pengacaramu menghubungi pengacaraku. Ini ketiga kalinya aku mengatakannya. Tidak akan ada yang keempat. Saya berbalik menuju pintu ruang rapat. Di belakang, dia memanggil, Anya. Saya tidak berhenti. Kalau kamu pergi, kamu tahu apa yang akan terjadi pada grup Adhitama. Suaranya memanjang di belakang saya, dengan nada putus asa terakhir yang mencoba mengintimidasi saya dengan konsekuensi. 3 pabrik berhenti, 2 klien besar lari, bank bisa menarik kredit kapan saja. Kamu pikir kamu sendirian? Saya berhenti, berbalik menatapnya. Pabrik-pabrik itu bisa beroperasi karena patenku. 2 klien besar itu bisa didapatkan karena aku yang menyelesaikan 3 kali krisis kontrol termal di lapangan. Bank memberimu kredit karena penghalang teknis modul sinar bintang. Dan penghalang itu, aku yang membangunnya. Warna di wajahnya memudar sedikit demi sedikit. Jadi, Baskara, kata saya, bukan kalau aku pergi, grup Adhitama akan bagaimana, tapi saat aku ada, kamu tidak menghargainya. Pintu tertutup di belakang saya. Pukul 16.00, Pak Tirta mengirim pesan. Pharma Sentosa secara resmi memberitahukan. Setelah 72 jam jika tidak menerima bukti kepatuhan, akan memicu klausul pemutusan kontrak. Menurut perhitungan kontrak, denda pemutusan kontrak Pharma Sentosa ditambah pengembalian uang muka yang sudah dibayar. Total dana yang harus dikembalikan grup Adhitama sekitar 52 miliar rupiah. Saya membalas. Diterima. Selain itu, Pak Zhao dari Medika Kencana menelepon lagi, tambah Pak Tirta. Menanyakan satu hal. Jika nantinya Wening Cipta secara langsung menyediakan lisensi teknis dan dukungan pemeliharaan, apakah Medika Kencana bersedia menandatangani kontrak baru? Bagaimana jawabanmu? Saya bilang. Setelah sengketa selesai ditangani, bisa dibicarakan sesuai alur bisnis normal. Pak Zhao menyatakan mengerti. Baik, 16.17, pesan lain dari Pak Tirta, pihak investor juga sudah datang. Investor utama putaran Praipo Grup Adhitama baru saja mengirim surat, menuntut Baskara dalam seminggu untuk menyerahkan penjelasan stabilitas kepemilikan kekayaan intelektual. Jika tidak bisa memberikan, akan menangguhkan suntikan dana selanjutnya. Investor juga lari. Medika Kencana membekukan pembayaran. Pharma Sentosa memulai prosedur pemutusan kontrak. Bank menuntut penyelidikan tambahan. Investor menangguhkan pendanaan. 4 pisau di hari yang sama. Saya menyimpan tangkapan layar 4 pesan ini di folder. Bukan untuk hal lain. Untuk membuat diri saya melihat dengan jelas, konsekuensi ini bukan saya yang menyebabkan. Mereka sendiri yang memicunya. Setiap pisau adalah klausul yang tertulis hitam di atas putih di dalam kontrak. Hanya saja selama 4 tahun, mereka selalu berpikir klausul-klausul itu tidak akan pernah diaktifkan. Pukul 18.30, ponsel berdering. Bukan Baskara. Sebuah nama yang sudah lama tidak saya lihat. Baskoro Adhitama. Ayah Baskara. Pendiri dan komisaris utama grup Adhitama. Saya menatap nama itu berkedip selama 3 detik, lalu mengangkatnya. Anya. Suara Baskoro lebih berat dari Baskara, dengan nada lambat dan penuh perhitungan khas pengusaha generasi tua. Ada waktu? Kita bertemu sebentar. Om, kalau ada urusan bisa dibicarakan di telepon. Di telepon tidak jelas, dia berhenti sejenak. Aku tunggu di tempat biasa. Cuma ngobrol 10 menit. Baskoro duduk di ruang teh sebuah klub pribadi. Di depannya ada 2 cangkir teh. Satu sudah setengah diminum, yang satu lagi jelas disiapkan untuk saya. Saya duduk, tidak menyentuh cangkir teh itu. Anya, dia memulai, tatapannya tenang tetapi tajam. Masalah jadi seperti ini tidak baik untuk siapapun. Om, masalah ini bukan saya yang memulai. Dia mengangguk, seolah sudah tahu saya akan menjawab begitu. Aku tahu Baskara salah. Kejadian malam itu aku juga sudah lihat videonya. Dia menghela napas. Tidak seharusnya. Saya tidak menimpali. Tapi, Anya, dia mengangkat cangkir tehnya. Menyesap sedikit, lalu meletakkannya. Grup Adhitama juga ada jerih payahmu di dalamnya. Modul sinar bintang dibuat 4 tahun, tidak mudah untuk sukses.
Apa kamu benar-benar rela melihatnya berhenti? Om, saya menatapnya. Saat saya rela adalah 4 tahun lalu ketika melisensikan paten dengan harga murah kepada grup Adhitama. Tahun 2022 saat serah terima pertama dengan Medika Kencana gagal, saya 72 jam non-stop di pabrik mencari kesalahan. Tahun 2023, saat Pharma Sentosa menuntut ganti rugi, saya sendiri yang terbang untuk bernegosiasi sampai jam 3 pagi untuk menekan denda. Saat-saat itu, saya rela. Jari-jarinya berhenti di tepi cangkir. Sekarang, kata saya tidak perlu rela lagi. Karena grup Adhitama sudah menunjukkan dengan tindakan mereka bahwa di mata mereka, jerih payah saya hanya bernilai 2 kata, bantu-bantu. Ruang teh menjadi sunyi selama beberapa detik. Baskoro meletakkan cangkirnya, tatapannya berubah. Bukan lagi kelembutan seorang senior, tetapi ada lapisan kecerdasan seorang pebisnis. Anya, aku tanya langsung saja. Kamu sebenarnya mau apa? Syaratnya apa? Syarat saya sudah saya berikan 3 hari yang lalu kepada tim hukum grup Adhitama. Pertama, secara publik mengoreksi nama penemu paten. Kedua, mencabut semua jabatan lintang dan bekerja sama dalam audit. Ketiga, membayar selisih biaya lisensi 4 tahun dan denda pelanggaran. Keempat, grup Adhitama tidak lagi memiliki hak lisensi eksklusif apapun. Kelima, semua jaminan teknis untuk klien akan ditandatangani langsung oleh Wening Cipta. Saya menyebutkannya satu persatu. Wajah Baskoro menjadi semakin muram setiap kali saya menyebutkan satu syarat. Setelah syarat kelima, dia memotong saya. Ini sama saja dengan memotong separuh keuntungan grup Adhitama. Bukan memotong. Mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dia terdiam cukup lama. Lalu dia mengubah sudut pandang. Baskara tidak akan setuju. Kalau begitu biarkan dia tidak setuju. Kalian suami istri. Saat dia mengingkari kontribusi saya di depan umum di pesta perayaan, dia tidak menganggap dirinya suami saya. Hening lagi. Baskoro menatap saya cukup lama. Anya, hatimu sudah mati. Dia mendorong cangkir teh ke depan, seolah sedang merapikan papan catur yang sudah selesai. Kalau begitu, materi perceraian sudah disiapkan. Jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja. Bibirnya bergerak. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya berdiri. Om, terima kasih tehnya. Dia tidak berdiri mengantar saya. Hanya duduk di sana, wajahnya yang menua dipenuhi ekspresi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Saat saya sampai di pintu, dia berkata dari belakang, Anya, kamu lebih kuat dari Baskara. Saya tidak menoleh. Saya mendorong pintu dan keluar. Pukul 20.40, setelah kembali ke lab Wening Cipta, pesan dari Pak Tirta sudah menunggu. Anya, ada perkembangan baru dari pihak bank. Bank utama grup Adhitama baru saja memberitahukan, mengingat perubahan kepemilikan kekayaan intelektual inti dapat mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan, mulai hari ini menangguhkan penggunaan batas kredit grup Adhitama hingga penyelidikan tambahan selesai. Menangguhkan kredit. Bukan menarik pinjaman, tapi efeknya hampir sama. Grup Adhitama sekarang tidak bisa menggunakan uang bank. Dan, lanjut Pak Tirta, investor utama putaran Praipo sore ini mengadakan rapat manajemen risiko internal. Kesimpulannya adalah menangguhkan suntikan dana selanjutnya ke grup Adhitama hingga sengketa kepemilikan teknis sepenuhnya terselesaikan. Klien lari, bank berhenti, investor mundur. 3 jalur kehidupan terputus di hari yang sama. Pak Tirta terakhir bertanya, Baskoro mencarimu? Ya. Hasilnya? Tidak ada hasil. Dia tidak bisa melindungi Baskara. Pak Tirta berhenti sejenak, lalu mengetik 3 kata, sudah kuduga. Saya meletakkan ponsel. Lampu malam kota di luar jendela sama seperti 3 hari yang lalu. Lantai atas gedung markas besar grup Adhitama masih terang. Tapi semua orang di gedung itu sekarang tahu satu hal. Orang yang mereka sebut bantu-bantu adalah satu-satunya fondasi dari seluruh gedung pencakar langit itu. Fondasi dicabut, berapa lama lagi gedung itu bisa berdiri, bukan lagi masalah yang perlu saya pedulikan. Seminggu kemudian, Senin pagi, Pak Tirta meletakkan dokumen mendesak di depan saya. Surat konfirmasi dari lembaga audit, katanya. Secara resmi masuk untuk mengaudit seluruh aliran dana proyek modul Sinar Bintang di grup Adhitama. Objek audit termasuk pengeluaran riset dan pengembangan proyek, biaya layanan konsultasi eksternal, pembagian bonus, serta proses perubahan nama kekayaan intelektual. Saya membuka surat konfirmasi, lingkup auditnya lebih besar dari yang saya perkirakan. Apa yang memicu audit ini? Penyelidikan tambahan dari bank tidak lolos, Pak Tirta duduk. Dalam penjelasan yang diajukan grup Adhitama, ada celah fatal.
Informasi pemegang paten modul sinar bintang tidak cocok dengan daftar aset yang mereka laporkan ke bank. Bank langsung meminta audit pihak ketiga untuk verifikasi. Investor menumpang. Dalam klausul manajemen risiko mereka, memang ada ketentuan bahwa perubahan kepemilikan aset signifikan harus memicu audit khusus. Sekarang keduanya bergabung untuk memeriksa. Saya menutup dokumen. Berapa lama periode auditnya? Kalau cepat, 2 minggu untuk laporan awal. Tapi, Pak Tirta berhenti sejenak, matanya menunjukkan sesuatu yang samar. Saya hari ini menerima sebuah informasi. Mungkin tidak perlu menunggu 2 minggu. Informasi apa? Pak Tirta menyodorkan ponselnya. Di layar ada tangkapan layar sebuah email. Pengirimnya adalah manajer proyek dari lembaga audit. Isi emailnya singkat. Bapak Tirta, setelah melakukan verifikasi awal terhadap petunjuk yang Bapak berikan, kami menemukan bahwa Grup Aditama selama periode 2021-2024 telah membayar total 32 miliar rupiah untuk biaya layanan konsultasi teknis kepada 3 perusahaan eksternal. Ketiga perusahaan ini adalah Wisesa Konsultan, Cakra Wisesa Teknologi, dan Wisesa Manajemen Group. Verifikasi awal menunjukkan bahwa pengendali sebenarnya dari ketiga perusahaan ini memiliki hubungan langsung dengan Lintang Ayu. Laporan detail akan diserahkan setelah audit resmi selesai. Saya mengembalikan ponsel kepada Pak Tirta. 32 miliar. Dalam 4 tahun, uang yang mengalir dari Grup Aditama ke perusahaan milik Lintang. 32 miliar. Apakah perusahaan-perusahaan ini pernah memberikan layanan yang substantif? Auditor telah melakukan pemeriksaan sampel awal, kata Pak Tirta. Salah satu laporan konsultasi teknis setebal 47 halaman, tetapi bagian data intinya sama persis dengan catatan eksperimen Anda tahun 2022. Bahkan nomor internalnya tidak diubah. Tanda tangan ahli peninjau lainnya tidak dapat ditemukan orangnya. Siapa yang menyetujui pembayarannya? Pak Tirta berhenti sejenak. Baskara. Rabu sore, pukul 2. Di ruang rapat markas besar Grup Aditama. Rapat konsultasi audit. Yang hadir adalah 3 orang dari lembaga audit, CFO Grup Aditama, Direktur Hukum Grup Aditama, Lintang Ayu, Baskara, serta saya dan Pak Tirta. Saya hadir sebagai pemilik hak paten dan pihak terkait kontrak. Saya duduk di sisi kanan meja rapat, Pak Tirta di samping saya. Di depan kami hanya ada sebuah map hitam. Baskara duduk di seberang. Hari ini dia mengenakan setelan formal. Memakai dasi, mencoba mengembalikan wibawa seorang CEO. Tapi lingkaran hitam di bawah matanya lebih dalam dari pertemuan terakhir. Lintang Ayu duduk di sebelah kirinya, juga mengenakan pakaian formal. Rambutnya ditata rapi. Bibirnya dipoles dengan warna merah yang tegas. Di depannya terbentang setumpuk materi cetak, terlihat sangat siap. Auditor duduk di ujung meja. 3 orang, 1 pria 2 wanita. Ekspresi mereka sangat profesional dan dingin. Auditor pria membuka suara, nadanya datar. Konsultasi hari ini terutama berfokus pada pengeluaran layanan eksternal proyek modul Sinar Bintang Grup Aditama tahun 2021-2024. Mohon pihak terkait untuk menjelaskan satu persatu. Dia membuka halaman pertama dokumen. Pertama, Juni 2021. Grup Aditama membayar biaya konsultasi teknis sebesar 4,8 miliar rupiah kepada Wisesa Konsultan. Layanan yang diberikan adalah studi kelayakan skema sistem kontrol termal modul sinar bintang. Mohon siapa yang bisa menjelaskan hasil layanan spesifik dari biaya ini? Lintang yang pertama bicara. Suaranya tenang dan profesional, dengan nada percaya diri yang sengaja dibangun. Biaya ini sesuai dengan tahap awal studi kelayakan sistem kontrol termal. Wisesa Konsultan menyediakan 3 layanan. Riset pasar, evaluasi kelayakan teknis, dan analisis kompetitor. Laporannya ada di sini. Dia mengambil sebuah dokumen dari tumpukan di depannya dan menyodorkannya ke arah auditor. Auditor mengambilnya, membolak-balik beberapa halaman. Ibu Lintang, laporan ini halaman 12-31 parameter teknis intinya sama persis dengan catatan eksperimen Ibu Anya Wening pada Maret 2021. Termasuk semua data dari nomor TW202103117H hingga TW202103117F. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ekspresi Lintang tidak berubah, tetapi jari-jarinya yang memegang dokumen menegang. Data itu bersifat publik, sebagai dasar eksperimen, mengutip sebagai referensi itu hal yang wajar. Auditor tidak mengejar poin itu, hanya membuat catatan di buku catatannya dan beralih ke halaman berikutnya. Kedua,
Maret 2022, membayar 9,6 miliar rupiah kepada Cakra Wisesa Teknologi untuk konsultasi optimalisasi teknologi pengemasan. Laporan hasil layanan hanya 11 halaman, di mana 8 halaman adalah terjemahan dari makalah publik. Mohon dijelaskan, pekerjaan apa yang sebenarnya diselesaikan? Lintang. Cakra Wisesa Teknologi menyediakan saran adaptasi lokal untuk rute teknis luar negeri. Konsultasi semacam ini tidak diukur dari jumlah halaman. Ibu Lintang, auditor memotongnya, dari 11 halaman ini, 3 halaman data pengujiannya sama persis kata per kata dengan log eksperimen pengemasan Ibu Anya Wening pada Januari 2022. Log tersebut memiliki cap waktu notaris, sementara laporan Cakra Wisesa Teknologi bertanggal Maret 2022. Mohon dijelaskan, dari pihak mana sumber data yang sebenarnya? Bibir Lintang bergerak, tidak mengeluarkan suara. Baskara di sebelahnya berdeham. Begini, dia memulai, suaranya mencoba tetap tenang. Lintang, jelaskan saja terus terang. Kalau ada pengutipan yang tidak sesuai prosedur, kita perbaiki secara internal. Dia masih mencoba mengecilkan masalah 32 miliar menjadi sekadar pengutipan yang tidak sesuai prosedur. Auditor menatapnya, tidak menanggapi, dan beralih ke poin berikutnya. Ketiga, Juli 2023 hingga Januari 2024, dalam 4 kali pembayaran kepada Wisesa Management Group untuk biaya manajemen proyek dan peninjauan ahli, totalnya 17,6 miliar rupiah. Kami meminta untuk melihat catatan tanda tangan peninjauan ahli. Dia menyodorkan sebuah dokumen ke arah Lintang. 3 ahli yang menandatangani laporan peninjauan ini, Wang Ruiming, Chen Debao, Zheng Yafen, kami telah memverifikasi dengan asosiasi industri. Ketiganya tidak pernah diundang untuk berpartisipasi dalam proyek grup Adhitama manapun. Di antara mereka, Zheng Yafen sendiri secara tertulis mengkonfirmasi tidak pernah bekerja sama dengan Wisesa Management Group. Ruang rapat hening selama 3 detik. Jari-jari Lintang di bawah meja terkepal menjadi tinju. Itu mungkin. Dia memulai, suaranya untuk pertama kalinya terdengar retak. Ada kesalahan saat pengarsipan. Ibu Lintang, suara auditor tidak berubah. 3 perusahaan, 32 miliar rupiah biaya layanan, tidak ada satupun laporan yang bisa membuktikan penyerahan layanan yang substantif. Aliran dana menunjukkan sekitar 9,6 miliar ditransfer ke rekening properti pribadi, dan 4,2 miliar lainnya ditarik melalui perusahaan terafiliasi dalam bentuk dividen. Penerima akhir dari semua dana ini menunjuk kepada Anda. Lintang tidak bicara lagi. Seluruh ruang rapat seolah kehabisan udara. Baskara menatap Lintang. Kelopak matanya berkedut, sekali, 2 kali. Lintang, suaranya berubah, tidak lagi dengan nada melindungi. Perusahaan-perusahaan ini, kamu bilang padaku mereka adalah mitra yang sah. Lintang menoleh menatapnya. Lalu dia tersenyum. Bukan senyum malu, bukan senyum menjelaskan. Melainkan senyum seseorang yang terpojok dan memutuskan untuk menyeret semua orang bersamanya. Mitra yang sah? Suaranya tiba-tiba meninggi. Baskara, kamu pura-pura apa? Setiap pembayaran itu kamu yang tanda tangan. Kamu pikir aku sendiri bisa mengeluarkan 32 miliar dari rekening grup? Punggung Baskara menegang. Kamu. Tahun 2021, kamu yang menyuruhku segera merapikan sistem teknis Sinar Bintang. Kata-katamu sendiri, investor mau melihat kemampuan riset dan pengembangan independen. Kamu tahu hasil kerjaannya tidak bisa langsung diatasnamakan grup, jadi kamu suruh aku cari jalur untuk mengonversinya. Kamu lupa. Bibir Baskara mulai memucat. Aku tidak tahu kamu mentransfer uangnya ke kantongmu sendiri. Kamu tidak tahu? Lintang berdiri. Suaranya tajam seperti pisau menggores kaca. Baskara, Maret 2022, pembayaran 9,6 miliar yang kamu setujui sendiri, di emailku saat itu tertulis jelas, untuk pengemasan eksternal dan konversi hasil teknologi pengemasan. Kamu membalas 3 kata, segera proses. Mau aku tunjukkan tangkapan layar emailnya ke auditor? Tangan Baskara mencengkeram sandaran kursi, buku-buku jarinya memutih. Lintang. Dan 17,6 miliar tahun 2023 itu. Lintang sudah benar-benar merobek topengnya. Bicaranya semakin cepat. Kamu yang menyuruhku mengemas ulang rute teknis Anya menjadi pengalaman impor dari luar negeri. Kamu bilang itu akan lebih meyakinkan publik. Setiap langkah kamu yang tanda tangan persetujuannya, setiap langkah kamu yang memberi perintah. Sekarang ada masalah, kamu mau lempar semuanya ke aku? Aku tidak tahu uangnya kemana. Suara Baskara juga meninggi. Dia tiba-tiba berdiri, kursi terdorong ke belakang.
Yang aku setujui adalah biaya layanan, bukan gaji yang kamu bayarkan untuk dirimu sendiri. Biaya layanan. Lintang tertawa sinis dan pendek. Layanan apa? Paten A-nya kamu ambil. Ditempelkan namaku. Itulah yang disebut layanan? Kamu lebih tahu dari siapapun teknologi ini milik siapa. Kamu hanya butuh seseorang untuk berdiri di depan untukmu. Cukup. Teriak Baskara. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Ketiga auditor serentak berhenti menulis, menatap dua orang yang tadinya sekutu tak terpisahkan itu. Saya duduk di sisi kanan, dari awal sampai akhir tidak bergerak. Di samping saya, Pak Tirta terus menulis, mencatat setiap kata. Baskara terengah-engah. Matanya beralih dari Lintang, menyapu wajah para auditor, dan akhirnya mendarat pada saya menatapnya. Di matanya ada banyak hal. Amarah, keterkejutan, rasa malu, dan sesuatu yang mungkin belum dia sadari sendiri, ketakutan yang merembes dari tulangnya. Karena dia akhirnya mengerti. Orang yang dia lindungi selama 4 tahun bukan hanya mencuri teknologiku, tapi juga mencuri uangnya. Anya, dia memulai, suaranya seperti dipaksa keluar dari tenggorokan. Saya tidak menunggunya selesai. Saya membuka map di depan saya, mengeluarkan selembar dokumen tipis, hanya 3 halaman. Mendorongnya ke tengah meja. Baskara menunduk melihatnya. Sisa-sisa warna di wajahnya memudar. Di halaman sampul, tercetak 2 kata. Gugatan cerai. Udara di ruang rapat seolah membeku. Saat Lintang melihat 2 kata itu, ekspresinya berubah sejenak. Bukan kaget, tapi semacam kepanikan karena kehilangan tumpuan. Baskara menatap dokumen itu, matanya tidak bergerak. Pak Tirta membuka suara, nadanya sangat datar. Ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Anya Wening ke pengadilan. Disertai dengan permohonan sita aset dalam perkawinan. Mengingat audit telah menemukan aliran dana abnormal dalam jumlah besar. Sebagian menyangkut harta bersama dalam perkawinan, pengadilan telah menerima permohonan sita tersebut. Baskara mengangkat kepala, menatap saya. Anya, suaranya serak, kamu. Saat ini. Ada masalah, tanya saya. Dia berhenti sejenak, jari-jarinya mengetuk meja tanpa sadar. Ini bisa dibicarakan di rumah. Tidak perlu di sini. Baskara, saya memanggil namanya. Kamu tadi juga dengar. 32 miliar, mengalir dari grup ke perusahaan milik Lintang. Sebagian pembayaran terjadi selama pernikahan kita. Kamu yang tanda tangan. Apakah di dalam uang itu ada bagian dari harta bersama kita? Dia tidak menjawab. Lintang di sebelahnya tertawa dingin. Mbak Anya. Mbak mengajukan cerai saat ini, apa berniat menghitung 32 miliar itu sebagai bagian Mbak juga? Saya menatapnya. Lintang, yang perlu kamu khawatirkan sekarang bukan gugatan ceraiku. Maksudmu, setelah hasil audit keluar, yang akan kamu hadapi bukan gugatan perdata, tapi penyelidikan pidana. Senyum Lintang membeku. Membuat kontrak layanan fiktif, memalsukan tanda tangan ahli, menggelapkan dana perusahaan. Pak Tirta membuka halaman berikutnya di mapnya, suaranya tenang. Berdasarkan verifikasi awal auditor, semua hasil layanan yang diberikan oleh Wisesa Konsultan, Cakra Wisesa Teknologi, dan Wisesa Manajemen Group adalah penyerahan fiktif. Dana sebenarnya mengalir ke rekening pribadi. Ini sudah bukan masalah pengutipan yang tidak sesuai prosedur lagi. Wajah Lintang berubah. Dia menoleh ke Baskara. Kamu, Baskara tidak menatapnya. Matanya masih terpaku pada gugatan cerai itu. Baskara. Lintang meninggikan suaranya. Kamu dengar tidak? Dia ini sedang memaksamu memilih. Pilih lindungi aku, atau lindungi dia. Sekarang juga kamu tentukan sikap. Baskara akhirnya bergerak. Dia perlahan mengangkat kepala, menatap Lintang sekilas. Tatapan itu tidak ada perlindungan, tidak ada pembelaan. Hanya rasa jijik yang mendalam yang muncul dari dalam. Lindungi kamu? Suaranya sangat pelan. Kamu mengambil 32 miliar, kamu minta aku melindungimu? Bibir Lintang bergetar. Baskara. Uang itu. Pergi. Aku bilang, pergi. Lintang menatapnya. 3 detik, 5 detik. Lalu ekspresinya berubah total. Bukan lagi kelembutan seorang adik kelas, bukan lagi keakraban seorang sekutu, melainkan kebencian telanjang seseorang yang telah dibuang. Baik, dia berdiri, mengambil tasnya. Saat sampai di pintu, dia berbalik. Baskara, jangan lupa. Setiap persetujuan yang kamu tanda tangani ada di tanganku. Kamu suruh aku pergi. Aku pergi. Tapi masalah ini, tidak akan hanya aku sendiri yang menanggung akibatnya.
Pintu tertutup di belakangnya. Di ruang rapat hanya tersisa suara ujung pena auditor yang menggores kertas. Baskara duduk di sana, kedua tangan menopang meja, bahunya sedikit gemetar. Dia tidak menatap saya. Saya juga tidak menatapnya. Pak Tirta menutup mapnya, mengangguk kepada auditor. Konsultasi awal sampai di sini. Jika selanjutnya diperlukan, pihak kami akan bekerja sama penuh memberikan bukti terkait. Auditor menjawab, diterima. Kami akan mencantumkan catatan konsultasi hari ini dalam laporan resmi. Saya berdiri. Saat sampai di pintu, Baskara memanggil dari belakang. Anya. Saya berhenti satu langkah, tidak berbalik. Kamu sudah tahu sejak lama? Suaranya sangat rendah, seolah sedang mengkonfirmasi sesuatu yang selama ini tidak berani dia hadapi. Perusahaan-perusahaan lintang itu, kamu sudah tahu sejak lama. Saya menoleh sedikit, menatap lampu putih di atas kusen pintu. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Lalu saya mendorong pintu dan berjalan keluar. Di koridor, Pak Tirta berjalan di samping saya menuju lift. Gugatan cerai sudah diterima pengadilan, katanya sambil berjalan. Sita aset juga berjalan. Properti, saham di grup Adhitama, dan rekening terkait atas nama Baskara, mulai hari ini dibatasi penggunaannya. Lintang? Begitu laporan audit keluar, akan diserahkan ke kepolisian. Dengan bukti saat ini, kontrak layanan fiktif ditambah penggelapan dana perusahaan, jumlahnya sangat besar. Pintu lift terbuka. Saya masuk. Ada satu hal lagi, Pak Tirta merendahkan suaranya di dalam lift. Tadi di ruang rapat, setiap kata saling tuduh antara Baskara dan Lintang, semuanya dicatat oleh auditor. Dia bilang, aku tidak tahu uangnya kemana, lalu Lintang langsung membantah bahwa dia tahu. Pernyataan yang saling bertentangan ini sangat berguna untuk penuntutan selanjutnya. Kamu tidak perlu menghancurkan mereka, Pak Tirta tersenyum sedikit. Kepentingan akan menghancurkan orang dengan sendirinya. Lift tiba di lantai 1, pintu terbuka. Saya melangkah keluar dari markas besar grup Adhitama. Sinar matahari sangat menyilaukan. Ponsel bergetar. Pesan dari Pak Budi. Bu, grup internal grup Adhitama geger. Ada yang membocorkan berita konsultasi audit hari ini. Semua orang bertanya-tanya soal 32 miliar biaya layanan. Apa Lintang diperiksa? Ada juga yang bertanya, paten ibu sebenarnya punya siapa? Saya membalas. Jangan ikut diskusi. Semua informasi tunggu pengumuman resmi. Baik, Bu. Pak Budi menambahkan, satu lagi, Bu. Departemen Riset Grup Adhitama hari ini ada 3 orang lagi yang keluar. Bukan kami yang rekrut, mereka sendiri yang melamar. Saya tidak membalas pesan ini. Saya memasukkan ponsel ke saku. Berdiri di tangga depan gedung, saya menarik napas dalam-dalam. 32 miliar. Selama 4 tahun, biaya lisensi yang saya berikan dengan harga murah kepada grup Adhitama hanya 1,2 miliar setahun, total 4,8 miliar. Sementara Lintang, menggunakan teknologiku yang disamarkan sebagai hasil konsultasi dari perusahaan yang sama, berhasil menarik 32 miliar. Lebih dari 6 kali lipat total biaya lisensiku selama 4 tahun. Inilah kebenaran dari punya pandangan yang lebih luas versi Baskara. Pandangan luasku menopang seluruh modul sinar bintang, sementara pandangan luasnya menggemukkan seekor parasit yang menggerogoti perusahaan. Pak Tirta menyusul dari belakang. Anya, langkah selanjutnya apa? Tunggu laporan audit resmi, kata saya. Begitu laporan keluar, serahkan ke kepolisian. Bersamaan dengan itu, lanjutkan gugatan cerai terkait sengketa harta. Waktunya 2 minggu. Saya melirik gedung grup Adhitama di belakang saya. Dalam 2 minggu, semua orang di gedung ini akan tahu bahwa orang yang mereka panggil bantu-bantu selama 4 tahun adalah satu-satunya yang membuat gedung ini masih bisa berdiri. Pak Tirta mengangguk. Kami berjalan berdampingan menuju tempat parkir. Di belakang kami, dinding kaca markas besar grup Adhitama memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Tapi di dalam cahaya itu, sudah ada retakan. Retakan yang dimulai dari dalam. Dimulai dari ruang rapat hari ini. Dimulai dari saat 2 sekutu saling mencabik-cabik. Dan saya, hanya perlu terus berjalan ke depan. Tanpa menoleh ke belakang. Jumat pagi, pukul 10, di ruang rapat Dewan Direksi Grup Adhitama. Pesan dari Pak Tirta hanya 1 kalimat, hasil pemungutan suara sudah keluar. Saya tidak hadir di sana. Tidak perlu. 10 menit kemudian, dia mengirimkan salinan pindaian surat keputusan resmi. Berdasarkan pemungutan suara rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, Grup Adhitama,
memutuskan, mulai hari ini, memberhentikan Baskara Adhitama dari jabatan Presiden Direktur Grup, hanya mempertahankan kursi Dewan Direksi sambil menunggu pemeriksaan. Memberhentikan Lintang Ayu dari semua jabatan manajerial, diserahkan kepada proses hukum. Grup memasuki masa restrukturisasi. Saya selesai membaca, meletakkan ponsel. Pak Budi dari seberang menatap saya, tidak bertanya apa-apa, lalu kembali melanjutkan menulis proposal lini produksinya. Pukul 13.30, pesan lain dari Pak Tirta, pemberitahuan dari pengadilan. Jadwal sidang cerai Rabu depan, mediasi. Pengacara pihak lawan baru saja menghubungi saya, menanyakan apakah Anda bersedia mediasi. Mediasi apa? Maksud pihak lawan, Baskara bersedia memberikan kelonggaran dalam pembagian harta, sebagai ganti Anda mencabut sebagian tuntutan terkait dana abnormal. Tidak bersedia. Baik. Saya membalas. Pak Tirta berhenti 2 detik, lalu menambahkan, selain itu, Baskara pagi ini mencoba masuk ke kantor pusat grup. Sistem akses menolak kartunya. Satpam menyuruhnya lewat jalur tamu. Ada yang memfotonya. Sudah beredar di grup internal perusahaan. Saya tidak membuka foto itu. Tidak perlu dilihat. Rabu pagi, 9.15, di depan pengadilan. Saat saya tiba, Baskara sudah berdiri di bawah tangga. Dia jauh lebih kurus. Bukan kurus yang terawat, tapi kurus karena kurang makan dan kurang tidur. Pakaiannya masih pas di badan, tapi kerahnya terlihat sedikit longgar. Rambutnya tidak ditata. Melihat saya turun dari mobil, dia langsung melangkah maju. Pak Tirta dari samping saya mengulurkan tangan, sedikit menghalangi. Pak Baskara, jika ada yang ingin dibicarakan, silakan melalui pengacara. Aku mau bicara dengan istriku, suaranya serak, tapi masih dengan nada perintah yang naluriah. Mantan istri, koreksi Pak Tirta. Selama proses gugatan, mohon sebut sebagai pihak penggugat. Baskara tidak melihat Pak Tirta. Dia menatap saya melewati bahunya. Anya. Saya berhenti. Katakan. Jakunnya bergerak, bibirnya membuka dan menutup 2 kali sebelum bisa bersuara. Aku tahu kamu membenciku. Saya tidak merespons. Malam pesta perayaan itu, aku melakukan kesalahan terbesar. Seharusnya aku tidak membiarkan Lintang naik ke panggung, apalagi mengatakan kalimat itu. Suaranya semakin rendah, seperti dipaksa keluar dari tempat yang sangat dalam. Beberapa hari ini aku terus berpikir, kalau malam itu aku tidak mengatakan kalimat itu. Kamu mau bilang apa? Aku mau bilang, bisakah kita tidak sampai ke titik ini? Dia menatap saya, menunggu. Saya menatapnya selama 3 detik. Lalu saya mengeluarkan selembar kertas dari map yang saya bawa, menyerahkannya padanya. Dia menerimanya, menunduk melihatnya. Itu adalah cetakan tangkapan layar ponsel. Di sana ada 47 panggilan tak terjawab yang dia lakukan hari itu. Dari pukul 8.16 pagi hingga 8 malam. Waktunya berbaris rapi, seperti daftar kegagalan yang panjang. Panggilan pertama, kamu bertanya ada apa dengan lini produksi, kata saya. Panggilan ke-12, kamu baru ingat aku istrimu. Panggilan ke-27, kamu berjanji memberiku penghargaan internal sebagai ganti lisensi. Panggilan ke-47. Jari-jarinya menekan kertas itu, sudutnya menjadi kusut. Panggilan ke-47, kamu baru memohon padaku, dia tidak mengangkat kepala. 47 panggilan, kata saya. Kamu butuh 12 jam untuk sampai pada kata mohon. Tapi dalam 12 jam itu, yang kamu mohonkan bukan aku. Kamu memohon lisensi. Kertas di tangannya bergetar. Dia mengangkat kepala, matanya merah. Anya, aku salah. Aku tahu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku juga tahu, kalau begitu, bisakah? Tapi itu tidak mengubah apapun. Bibirnya memucat. Pak Tirta di samping dengan tenang melihat jam tangannya. Anya. Dia melangkah maju, tangannya menggapai, ujung jarinya menyentuh lengan bajuku. Beri aku 1 kesempatan. Cukup 1. Aku akan minta maaf secara publik, pecat Lintang sudah dipecat. Kembalikan piala, semua nama diubah. Apapun yang kamu mau, aku akan lakukan. Jari-jarinya mencengkeram lengan bajuku, sangat kuat. Saya menunduk melihat tangan itu, lalu mengangkat kepala menatap wajahnya. Baskara, kapan Dewan Direksi memberhentikanmu? Tangannya berhenti sejenak. Jumat. Kapan Lintang melempar tanggung jawab padamu? Di rapat audit. Kapan kamu pertama kali bilang aku salah? Dia tidak menjawab. Tapi jawabannya tertulis di wajahnya. Setelah semua itu terjadi.
Kamu bilang aku salah bukan karena kamu salah, kata saya. Kamu mengatakannya karena kamu kalah. Jari-jarinya terlepas dari lengan bajuku. Kalau dewan direksi tidak memberhentikanmu, kalau bank tidak menangguhkan kreditmu, kalau klien tidak lari, apa kamu akan berdiri di sini hari ini? Dia membuka mulutnya, tidak ada suara. Tidak akan, saya menjawab untuknya. Kamu akan terus membiarkan Lintang berdiri di atas panggung, terus mengatakan pada orang lain aku hanya bantu-bantu. Terus menggunakan patenku untuk memoles perusahaanmu. Sampai aku tidak bersuara lagi. Bahunya sedikit merosot. Anya, mediasi, aku tidak terima. Saya merapikan kembali map saya. Gugatan cerai lanjut, sita aset lanjut, audit dan penagihan terkait namamu lanjut, tidak bisakah kamu? Suaranya pecah. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit ruang? Saya menatapnya. Teringat 4 tahun lalu dia menggambar hati di samping kontrak. Teringat dia menulis mengawal perjalananmu, kita lalui bersama. Teringat saat dia meminta lisensi dengan harga murah, memelukku dan berkata, nanti kalau sudah sukses, namamu akan ada di paling depan. Juga teringat saat dia berkata, pekerjaan bantu-bantu juga tidak mudah, sambil memimpin tepuk tangan. Baskara, kata saya. Di pesta perayaan itu, apa kamu memberiku ruang? Dia tidak menjawab. Saya berjalan melewatinya, menuju pintu pengadilan. Dia tidak mengejar. Setelah berjalan 10 langkah, saya mendengar suara pelan dari belakang, seperti suara sendi lutut yang ditekuk. Saya tidak menoleh. Pak Tirta berjalan di samping saya, berbisik, dia berjongkok. Mau menoleh sebentar? Tidak perlu. Saya mendorong pintu kaca pengadilan dan masuk. Di ruang mediasi, hakim duduk di tengah. Di kedua sisi ada meja. Pengacara Baskara sudah duduk. Baskara sendiri baru masuk 3 menit kemudian. Matanya masih merah, tapi wajahnya sudah berusaha keras untuk kembali tenang. Hakim membuka suara. Apakah kedua belah pihak masih ada kemungkinan untuk mediasi? Pak Tirta menjawab untuk saya. Pihak penggugat, tuntutan cerai tidak berubah. Pembagian harta berdasarkan perjanjian pranikah dan bukti kesalahan. Terkait dana abnormal yang melibatkan pihak tergugat. Meminta penundaan pembagian dan penyitaan. Pengacara Baskara mengangkat kepala. Pihak tergugat berpendapat. Pihak tergugat bisa menyatakan pendapat, hakim memotong, tapi saya tanya penggugat dulu satu hal. Dia menatap saya. Ibu Wening, Anda yakin tidak menerima mediasi dalam bentuk apapun? Yakin. Hakim mengangguk, beralih ke Baskara. Pak Baskara, Anda sendiri keberatan dengan perceraian ini? Baskara menatap meja. Hening berlangsung selama 5 detik. Pengacaranya berbisik padanya. Dia membuka suara, sangat pelan. Tidak keberatan. Hakim mencatat. Mengenai pembagian harta, pengacara Baskara membuka mapnya. Pihak tergugat berpendapat bahwa tuntutan penggugat mengenai penelusuran dana abnormal telah melampaui lingkup kasus perkawinan. Pak Tirta memotongnya, bukti menunjukkan bahwa Pak Baskara selama masa perkawinan telah menyetujui beberapa pembayaran abnormal kepada pihak terkait. Sebagian sumber dana menyangkut harta bersama suami istri. Aliran dana ini telah dikonfirmasi oleh audit pihak ketiga. Apakah mempengaruhi harta bersama? Pengadilan dapat meminta laporan audit untuk verifikasi. Pengacara Baskara melirik Baskara. Baskara tidak bicara. Hakim. Pihak tergugat, ada keberatan terhadap fakta ini? Hening. Pak Baskara? Tidak ada keberatan, suaranya nyaris tak terdengar. Hakim menutup buku catatannya. Baik, mediasi kali ini mengkonfirmasi kedua belah pihak tidak keberatan dengan perceraian. Pembagian harta akan memasuki tahap putusan berdasarkan hasil audit dan perjanjian pranikah. Sidang selanjutnya. Dia menyebutkan sebuah tanggal. Saya tidak mencatatnya, Pak Tirta akan mencatatnya. Saat keluar dari ruang mediasi, Baskara mengikuti. Anya. Saya tidak berhenti. Satu pertanyaan terakhir. Langkahku sedikit melambat. Bukan berhenti. Hanya melambat. Nanti, apa kamu akan membenciku? Saya berhenti, berbalik menatapnya. Dia berdiri di ujung koridor pengadilan. Di belakangnya ada sebuah jendela. Cahaya sore dari belakangnya menyinari, membuat siluetnya terlihat jelas. Bahunya lebih sempit, rongga matanya lebih dalam. Tangan tergantung di sisi tubuh, tidak terkepal, tidak terulur ke arahku. Seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya tapi tetap harus bertanya. Tidak benci, kata saya. Matanya sedikit berbinar. Tapi juga tidak cinta lagi. Cahaya itu padam. Bibirnya bergerak,
tidak ada suara. Saya berbalik, terus berjalan. Langkah Pak Tirta mengikuti di samping. Di belakang, tidak ada suara langkah kaki. Dia tidak mengikuti. Pukul 4 sore, di mobil, Pak Tirta menunjukkan sebuah dokumen kepada saya. Putusan sela pengadilan mengenai sita aset. Katanya, 3 properti atas nama Baskara, saham di grup Aditama, dan rekening bank terkait, semuanya tetap dibekukan hingga prosedur penagihan audit selesai. Selain itu, pihak kepolisian kemarin secara resmi menetapkan Lintang sebagai tersangka. Dakwaan sementara adalah penggelapan dalam jabatan dan penipuan kontrak, nilai kasus 32 miliar rupiah. Baskara saat ini dianggap mengetahui tetapi tidak berpartisipasi. Tapi jika nantinya terbukti dia secara pribadi mendapat keuntungan, bukan hanya tanggung jawab Renteng lagi. Saya tidak bertanya lagi. Pepohonan di luar jendela bergerak mundur. Pak Tirta menatap saya, merapikan dokumen. Anya, dari sudut pandang hukum, kamu sudah menang. Kenapa? Saya menatap keluar jendela. Tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa. Hanya saja tadi di koridor, saat dia bertanya nanti, apa kamu akan membenciku? Saya menjawab terlalu cepat. Cepat bukan karena ragu, tapi karena memang tidak perlu berpikir. Benci adalah sesuatu yang pantas didapatkan oleh orang yang masih dipedulikan. Dan dia, sudah bukan lagi. Malamnya, saat kembali ke Lab Wening Cipta, Pak Budi sudah menunggu di pintu. Bu, dia menyerahkan sebuah daftar. Pihak grup Aditama hari ini ada 7 orang lagi yang keluar. 2 di antaranya dari bagian rantai pasok, punya koneksi dengan pabrik rekanan kita sebelumnya. Jangan proaktif menghubungi. Kalau mereka melamar sendiri, proses sesuai prosedur normal. Baik. Bu. 1 lagi, saya berhenti di depan pintu kantor. Kontrak manufaktur dengan pihak Waskita Industri sudah siap. Sudah siap. Skema alokasi kapasitas produksi juga sudah dikonfirmasi. Tinggal menunggu tanda tangan Ibu. Baik, besok pagi. Saya mendorong pintu kantor. Di atas meja terbentang dokumen lain yang dikirim kilat oleh Pak Tirta sore tadi. Kerangka kerja sama bisnis independen Lab Wening Cipta. Medika Kencana, Pharma Sentosa, Waskita Industri. 3 nama tercetak berdampingan di kolom mitra, bukan klien grup Aditama yang beralih. Mereka sendiri yang memilih pihak yang memiliki lisensi sah. Saya duduk, menyalakan lampu meja. Perjanjian kerangka kerja sangat panjang. Setiap pasal harus dibaca, setiap kata harus dipastikan. Hal-hal yang dulu dikerjakan oleh tim hukum Baskara, sekarang saya kerjakan sendiri. Dari awal sampai akhir, kata per kata, tidak lagi bergantung pada siapapun. Ponsel menyala. Pesan dari Baskara. Satu-satunya hari ini. Maaf. 2 kata. Saya melihatnya selama 3 detik. Lalu mengunci layar, meletakkannya di sudut meja. Lanjut membaca kontrak. 3 bulan kemudian, saat Pak Tirta mengirimkan salinan pindaian putusan pengadilan ke ponsel saya sedang berdiri di bengkel produksi Waskita Industri, mengawasi penyesuaian lini produksi. Lintang Ayu, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Mengembalikan hasil kejahatan sebesar 32 miliar rupiah. Wisesa Konsultan, Cakra Wisesa Teknologi, Wisesa Manajemen Group dibubarkan paksa, properti atas namanya disita. Saya membuka halaman kedua. Baskara Aditama, karena mengetahui dan menyetujui kontrak fiktif, merupakan pelanggaran bersama, bertanggung jawab secara perdata dan renteng. Selain itu, karena pelanggaran paten tetap menggunakan setelah lisensi dihentikan dihukum membayar ganti rugi pelanggaran kepada Lab Wening Cipta sebesar 4,8 miliar rupiah. Saham atas namanya di grup Aditama dibekukan untuk eksekusi. Halaman ketiga adalah putusan cerai. Mengabulkan gugatan cerai. Harta bersama dalam perkawinan dibagi berdasarkan proporsi kesalahan. Karena pihak tergugat terbukti melakukan kesalahan besar dan pengalihan dana abnormal, pihak penggugat mendapatkan 65% dari harta bersama. Sebagian aset atas nama tergugat karena terkait prosedur penagihan, untuk sementara tidak dibagi. Saya memasukkan ponsel ke saku. Pak Budi berjalan dari arah lini produksi, membawa laporan penyesuaian yang baru dicetak. Bu, semua parameter lini A sudah lolos. Pihak Waskita sudah konfirmasi, bisa masuk produksi massal. Lini B, besok pagi. Kalau 2 lini jalan bersamaan, pengiriman pertama paling cepat minggu depan. Baik. Sore harinya, Pak Tirta mengirim pesan lagi, melampirkan sebuah foto.
Foto itu adalah pintu samping gedung markas besar grup Aditama. Seorang pria memeluk sebuah kardus berdiri di depan pintu. Dia menggesekkan kartu aksesnya. Lampu merah menyala. Dia menggesek lagi. Tetap merah. Seorang satpam keluar dari dalam, mengatakan sesuatu padanya. Pria itu berdiri di sana, tidak bergerak. Dari dalam kardus terlihat beberapa sampul buku, dan sudut sebuah bingkai foto. Keterangan dari Pak Tirta hanya satu kalimat. Di foto pagi ini. Akses masuknya dicabut kemarin. Saya melihatnya selama 3 detik, lalu menutup gambar. Tidak memperbesar untuk melihat wajahnya. Tidak perlu. Seminggu kemudian. Lab Wenning Cipta sekarang seharusnya disebut Wenning Tekno. Minggu lalu menyelesaikan peningkatan status perusahaan. Dari laboratorium menjadi perusahaan teknologi alat kesehatan independen. Izin usaha, izin produksi, pendaftaran Kemenkes, semuanya lengkap. Hari ini adalah upacara penyerahan resmi produk pertama modul Sinar Bintang versi upgrade. Lokasinya di area pabrik Waskita Industri. Tidak besar, tapi bersih, rapi, dan efisien. Tidak ada kemewahan dinding kaca seperti markas besar grup Aditama. Hanya gedung pabrik putih, dan lengan robot yang beroperasi secara teratur. Pak Zhao dari Medika Kencana datang. Direktur Pengadaan Farma Sentosa datang. Perwakilan Waskita Industri juga datang. Pak Tirta berdiri di area penandatanganan, merapikan dokumen. Pak Budi dan Heri bersama tim berada di lini produksi, melakukan pemeriksaan swauji terakhir. Acaranya sederhana. Tidak ada menara sampannya, tidak ada layar LED raksasa, tidak ada pembawa acara yang membacakan daftar ucapan terima kasih yang panjang. Hanya ada satu meja penandatanganan. Di atasnya ada 3 dokumen. Pertama, perjanjian pasokan modul Sinar Bintang versi upgrade Medika Kencana. Kedua, kontrak lisensi teknis modul Sinar Bintang versi upgrade Farma Sentosa. Ketiga, sertifikat penegasan hak paten inti Wenning Tekno. Di kolom penemu, tercetak nama saya. Pak Zhao yang pertama maju. Dia menjabat tangan saya, tenaganya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Bu Anya, sejujurnya, sejak video pesta perayaan hari itu, saya sudah menunggu hari ini. Saya menatapnya. Menunggu apa? Menunggu orang yang benar-benar bekerja berdiri di posisi yang seharusnya. Dia melepaskan jabatannya. Mengarahkan dagunya ke meja penandatanganan. Tanda tangani saja. Kami menunggu hasilnya. Saya berjalan ke meja penandatanganan. Di depan saya ada 3 dokumen. Saya membukanya hingga halaman terakhir. Kolom tanda tangan kosong. Pena diletakkan di sampingnya, sebuah pulpen hitam biasa. Saya mengambilnya. Ujung pena mendarat di kolom tanda tangan perjanjian pertama. Anya Wenning. 2 kata. Goresan demi goresan. Perjanjian kedua. Anya Wenning. Ketiga, sertifikat penegasan hak paten. Yang ini saya lihat lebih lama. Di kolom penemu, tercetak informasi lengkap. Anya Wenning, nomor KTP, Direktur Utama Wenning Tekno. 4 tahun lalu, di posisi ini juga tertulis nama saya. Tapi saat itu, nama itu tersembunyi di dalam brankas, terlipat di lampiran kontrak lisensi, diabaikan semua orang, ditempeli gambar hati oleh Baskara dengan 4 kata mengawal perjalananmu sebagai formalitas. Sekarang, nama itu tercetak di tengah. Hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa melihatnya. Saya menandatangani nama saya. Saat ujung pena berhenti di kertas untuk detik terakhir, dari belakang terdengar suara Pak Budi. Bu, lini A dan B semua swauji lolos. Modul pertama bisa turun dari lini produksi. Saya meletakkan pena, berbalik. Di ujung lain lini produksi, lengan robot sedang melakukan gerakan terakhir. Memasukkan modul Sinar Bintang versi upgrade, yang sudah selesai dikemas ke dalam nampan pengiriman dengan lembut. Sabuk konveyor berjalan stabil, lampu indikator hijau menyala sepanjang jalan. Heri berdiri di samping lini produksi, mengacungkan jempol ke arah saya. 14 orang. 14 orang yang mengundurkan diri serentak dari grup Aditama, sekarang semuanya berdiri di berbagai posisi di lini produksi ini. Pak Budi di bagian proses, Heri di bagian pemeriksaan kualitas, yang lain tersebar di berbagai pos. Layar di depan setiap orang menyala hijau. Lisensi normal, verifikasi lolos, parameter sesuai. Lampu-lampu hijau ini, 4 tahun lalu, mereka menyala di pabrik grup Aditama, menyala di sistem yang saya bangun, menyala di baris-baris kode yang saya tulis. Sekarang, mereka menyala di sini. Di tempat yang menjadi milik saya, Pak Zhao berjalan mendekat, menandatangani perjanjian dari Medika Kencana.
Direktur Pengadaan Pharma Sentosa juga menandatangani. Terakhir, perwakilan Waskita Industri menandatangani konfirmasi manufaktur. Seluruh proses selesai. Tidak ada petasan, tidak ada pemotongan pita. Hanya suara dengungan frekuensi rendah mesin yang beroperasi dan modul jadi yang meluncur satu persatu di sabuk konveyor. Harry berlari mendekat, wajahnya dipenuhi senyum yang tak bisa disembunyikan. Bu, batch pertama sudah disegel. Mau lihat? Tentu. Saya berjalan ke area pengiriman. Sebuah kotak transportasi alat kesehatan standar diletakkan di rak. Di sisinya tertempel label pengiriman. Di label itu tercetak Wenning Techno, modul sinar bintang versi Upgrade V422. Nomor lisensi V202-5001. Tanggal pengiriman 17 Maret 2025. Penanggung jawab teknis Anya Wenning. Saya menatap baris tulisan itu. 17 Maret 2025,4 tahun yang lalu, pada hari ini, 17 Maret 2021, adalah hari di mana algoritma kontrol suhu adaptif versi pertama modul sinar bintang berhasil diverifikasi. Sumber dari kata Sandi Brancascu. Titik awal dari segalanya. 4 tahun kemudian, pada hari yang sama, produk pertama yang sepenuhnya menjadi milikku secara resmi keluar dari pabrik. Kebetulan? Bukan. Saat Pak Budi mengatur jadwal lini produksi, dia bertanya saya mau memilih hari apa. Saya menyebutkan tanggal ini. Tanpa menjelaskan mengapa. Dia juga tidak bertanya. Pukul 17.30, semua orang sudah pergi. Klien pergi, perwakilan pergi, Pak Tirta juga pergi mengurus dokumen hukum selanjutnya. Area pabrik menjadi sunyi. Hanya pekerja shift yang melakukan pembersihan akhir. Saya berdiri sendirian di depan jendela observasi di ujung lini produksi. Di luar adalah senja bulan Maret. Langit belum sepenuhnya gelap. Seberkas cahaya hangat datang dari barat, menyinari dinding luar pabrik yang putih, juga masuk melalui jendela kaca dan jatuh di dekat kaki saya. Lini produksi sudah berhenti, tetapi lampu hijau di panel kontrol masih menyala, berbaris rapi. Ponsel bergetar. Saya mengeluarkannya, melihatnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Anya, ini aku. Nomorku kamu blokir, jadi aku ganti. Putusan pengadilan sudah kuterima. Aku tahu semua ini pantas kudapatkan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hanya ingin mengatakan satu hal terakhir. Kalau bisa mengulang waktu, malam itu aku pasti akan menyerahkan piala itu kepadamu. Saya menatap pesan ini selama 5 detik, lalu menekan hapus. Tanpa ragu, karena jawabannya sudah tertulis 4 tahun yang lalu. Yang aku inginkan bukan sebuah piala. Yang aku inginkan adalah rasa hormat. Adalah hak nama dan hak menentukan yang seharusnya menjadi milikku setelah kerja keras 4 tahun. Adalah kualifikasi untuk tidak direndahkan, tidak diberikan, tidak dihapus begitu saja oleh siapapun. Sampai akhir pun, dia tidak mengerti poin ini. Dia pikir ini masalah piala yang salah diserahkan. Bukan. Sejak awal, dia tidak menganggap aku pantas berdiri di posisi itu. Sekarang, aku tidak butuh pengakuannya lagi. Aku berdiri di sini dengan kakiku sendiri. Saya mematikan layar ponsel. Memasukkannya kembali ke saku. Berbalik, berjalan menuju gerbang pabrik. Saat melewati meja penandatanganan, mata saya melirik 3 dokumen yang sudah ditandatangani. Masih tersusun rapi di sana. Nama saya di halaman terakhir setiap dokumen. Tinta hitamnya jelas dan kering. Tidak akan bisa dihapus oleh siapapun. Saya tidak berhenti. Saya mendorong pintu pabrik dan melangkah ke dalam udara hangat senja bulan Maret. Di belakang, suara dengungan mesin perlahan menjauh. Di depan, jalan terbentang panjang dan lebar. Tidak ada yang menunggu di depan. Tidak ada yang mengejar di belakang. Aku bukan lagi pilihan cadangan siapapun. Bukan lagi pemasok teknis siapapun. Bukan lagi orang yang disebut bantu-bantu yang duduk diam di bawah panggung. Saya Anya Wenning. Nama di sertifikat paten. Nama di label pengiriman. Nama di kolom tanda tangan kontrak. Namaku sendiri.